Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 701, dibalut baju besi perak, Zhou Yuan melangkah keluar dari air, bagian luar dari armor perak bersinar dalam cahaya misterius, dan di belakangnya ada sepasang sayap. Jika seseorang menilai dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa baju besi perak berfluktuasi dengan warna hijau kuning. Genesis Ki dipancarkan dari tubuhnya, menimbulkan gelombang yang luar biasa. Tatapan yang tidak terhitung banyaknya dari kedua sisi, penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, berfokus pada tubuhnya. Ini karena aura Zhou Yuan yang mengesankan terlalu luar biasa. Bahkan Raja Wu, yang baru saja melangkah ke tingkat menengah dari tahap dueling ilahi, sepertinya telah ditekan olehnya. Yang mulia benar-benar tak terkalahkan. Di tembok kota, Wei Changlan hanya bisa berteriak ketika dia melihat sosok berbaju perak. Dia masih ingat hari itu ketika Zhou Yuan meredakan situasi ketika Raja Qi memberontak. Pada saat itu, dia seperti sekarang, mengenakan baju besi perak. Namun, saat itu, Zhou Yuan tidak pulih seperti sekarang. Jenderal lainnya juga mengangguk berulang kali dengan rasa kagum di mata mereka. Kekuatan yang diperlihatkan Zhou Yuan memang terlalu menakutkan. Mendengar pujian mereka, Zhou King tidak bisa menahan senyum, matanya penuh dengan kebanggaan. Raja Wu mengira Yuaner tidak akan bisa bangkit setelah dia mengambil Ki naga sucinya. Tapi keluarga naga suci Zhou saya tidak akan hancur dengan mudah olehnya. Zhou King sangat bersemangat. Sementara Zhou King berseri-seri dengan kebahagiaan, wajah Raja Wu sangat muram ketika dia menatap tajam pada sosok armor perak di bawah dan sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Dia bisa merasakan bahwa Zhou Yuan telah menggunakan beberapa teknik genesis pada saat yang bersamaan. Jika prediksinya benar, itu semua adalah teknik genesis surga yang tingkatnya lebih tinggi daripada segel naga merah yang dia punya. Kalau tidak, Zhou Yuan tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Tapi ini membuat Raja Wu merasa agak marah. Segel naga merahnya adalah sesuatu yang baru dia dapatkan setelah dia menghabiskan semua kekuatannya, tapi meski begitu, itu hanya teknik genesis surga kelas menengah. Apakah teknik genesis yang digunakan Zhou Yuan lebih tinggi dari miliknya? Oleh karena itu, bahkan jika genesis Ki Zhou Yuan sedikit lebih rendah darinya, melalui teknik genesis yang kuat itu, dia masih bisa memaksanya ke dalam situasi yang sulit. Melihat sosok perak di bawah, akhirnya ada sedikit kegelisahan yang muncul di hati Raja Wu. Tetapi ketika emosi berjatuhan di dalam diri Raja Wu, Zhou Yuan dengan keras mengepakkan sayapnya yang ringan di belakangnya, gelombang besar menggulung, tetapi sosoknya menghilang dari tempatnya seperti hantu. Wajah Raja Wu tiba-tiba berubah, mundur dengan cepat. Namun, saat sosoknya mundur, siluet muncul di depannya, dan kuas hitam berbintik-bintik, terbungkus kekuatan yang menakutkan, ditusukkan langsung ke titik vitalnya. Raja Wu mengayunkan pedang emas di tangannya untuk memblokir serangan dengan seluruh kekuatannya. Dentang logam bergema, percikan api menyembur, dan ekspresi Raja Wu berubah dengan cepat, karena dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir deras seperti semburan pegunungan. Tangan yang mencengkeram gagang pedang langsung terluka, darah dengan cepat menetes ke bawah, dan tubuhnya diledakkan. Zhou Yuan telah mengaktifkan Mythic Saint Body, Seni Roh Suci Omega, dan Saint Rune Bumi. Di bawah kekuatan yang luar biasa itu, setiap serangan melebihi 1,5 juta Genesis Ki. Jadi bahkan jika Raja Wu telah menginjakan kaki ke tingkat menengah tahap dueling ilahi, Zhou Yuan masih mampu menekannya. Zhou Yuan bertarung tanpa menahan diri, kekuatannya melonjak tanpa peringatan, dan bayangan kuas yang luar biasa melesat keluar. Raja Wu dengan panik mencoba bertahan, dia meraung berulang kali, tetapi semua upaya sia-sia, sosoknya terus mundur, sementara darah menetes ke tubuh pedangnya. Pasukan Wu besar semua menyaksikan dengan cemas, beberapa jenderal tahap Alpha Origin juga merasakan perasaan tidak nyaman menyelimuti hati mereka. Tidak ada yang mengira bahwa Raja Wu, yang telah melangkah ke tingkat menengah dari tahap dueling ilahi, akan kalah dari Pangeran Zhou Agung. Kuas dan tombak bertabrakan di langit sekali lagi. Juta paus, saat Zhou Yuan meraung, ada beberapa gambar paus purba yang muncul di luar kuas Heaven Yuan, dan saat kuas hitam diayunkan, ruang juga mulai retak. Bunga api menyembur ke segala arah, wajah Raja Wu sangat pucat saat semburan darah keluar dari mulutnya, dia tersandung dan jatuh, berguling ribuan kaki melintasi sungai yang mengamuk. Zhou Yuan berdiri tegak di udara. Di bawah armor perak,
Matanya dengan dingin menatap Raja Wu, dan suara acuh tak acuh terdengar. Anjing Wu, ketika kamu mengambil ki naga suciku, apakah kamu sudah memikirkan hari ini? Wajah Raja Wu berlumuran darah, tampak sangat menakutkan. Saat dia meraung, yang paling aku sesali adalah aku gagal mengambil nyawamu ketika aku mengambil ki naga sucimu. Dia memang dipenuhi dengan penyesalan. Ketika dia mengambil ki dari naga suci, dia penuh dengan kesombongan dan berpikir bahwa semuanya sudah beres. Namun siapa sangka, lebih dari 1 dekade kemudian, bayi yang hampir lumpuh olehnya itu tidak mati, melainkan tumbuh menjadi sangat kuat. Apa yang direncanakan keluarga Wu selama bertahun-tahun benar-benar hancur. Zhou Yuan dengan acuh tak acuh berkomentar, seorang pencuri akan selalu menjadi pencuri. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan ditembakkan. Genesis ki Raja Wu meletus saat sosoknya mundur dengan cepat. Kekosongan berguncang dan bayangan kuas mendorong ke depan, mengarah langsung ke Raja Wu dengan kecepatan yang tak terhindarkan. Raja Wu menjerit sengsara, darah terciprat, dan sebuah lengan terlempar ke langit. Ini adalah lengan yang kamu berhutang pada ayahku. Mata Zhou Yuan menusuk tajam seperti pisau. Saat dia melangkah maju, bayangan kuas, seperti naga, langsung menembus dada Raja Wu. Ini untuk mengurangi umur ibuku, Raja Wu berteriak, dan mundur dengan panik. Bayangan kuas yang tajam menyelimutinya, dan langsung merobek tubuh Raja Wu menjadi 2 dengan kecepatan kilat. Darah mengalir di tubuh Zhou Yuan, ini untuk siksaan racun kebencian naga yang harus aku derita. Tubuh Raja Wu tampak sangat tragis. Dengan mata merah darah, dia mencengkeram erat kuas Yuan surgawi saat dia mencibir, "Nak, keluargamu tidak berguna saat itu, mereka pantas diubah menjadi anjing liar olehku." Jadi bagaimana jika demikian? Nyatanya, jika bukan karena kesulitan yang kamu sebabkan padaku, aku tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Zhou Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Tanpa penderitaan itu, dan jika semuanya berjalan lancar, Zhou Yuan mungkin hanya akan duduk di benua Changmang dan menatap langit, seperti Raja Wu. Wajah Raja Wu berkerut karena marah. "Nak, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membunuhku? Aku akan membuatmu dikuburkan bersamaku." Tubuhnya tiba-tiba meletus menjadi ribuan sinar cahaya. Tubuhnya telah hancur sendiri, Genesis Ki yang sangat menakutkan pecah. Itu merobek sungai naga patah yang luas, dan membentuk lubang besar yang membuat sungai semakin sulit untuk mengalir. Sosok Zhou Yuan meledak, mendarat dengan keras di permukaan sungai. Seteguk darah menyembur dari mulutnya, dan retakan mulai muncul di armor peraknya. Armor perak itu tiba-tiba menghilang saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya masih dengan dingin tertuju pada tempat Raja Wu menghancurkan dirinya sendiri. "Jika kamu benar-benar menghancurkan diri sendiri, maka aku mungkin akan sedikit menghormatimu, tapi sayangnya kamu hanya menggunakannya untuk melarikan diri." Dari area yang matanya tertuju adalah roh tak terlihat yang menyembur keluar dengan 2 lingkaran cahaya mengelilinginya. Itu mencoba melepaskan diri dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Itu adalah roh Raja Wu. "Zhou Yuan, aku akan membalasmu untuk ini. Aku akan kembali untuk membantai Zhou Agungmu," deru Raja Wu bergema di seluruh dunia. "Wu hebat, mundur!" Saat teriakan Raja Wu bergema, formasi tak berujung dari pasukan Wu Agung di Sungai Naga Patah juga benar-benar hancur. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa pertempuran di mana Wu Agung menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menyerang Zhou Agung telah berakhir. Pasukan Wu Agung benar-benar dikalahkan seperti tanah longsor. Di atas tembok kota Naga Patah, Zhou Qing, Wei Changlan, dan yang lainnya menatap dengan ekspresi bingung dan mulut tergantung pada pasukan kerajaan Wu besar yang telah dihancurkan dalam sekejap mata. Tidak ada yang mengira pasukan agresif dan mengancam yang mengancam akan menghancurkan kerajaan Zhou besar akan hancur begitu saja. Area di atas tembok kota menjadi hening untuk sementara. Banyak orang menggosok mata mereka dengan tak percaya, merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Apakah mereka melihat hayalan terakhir yang mustahil sebelum kematian mereka? Beberapa prajurit mau tidak mau menamparkan diri mereka sendiri, menyebabkan suara tamparan terdengar satu demi satu, yang dengan cepat diikuti oleh jerit menyakitkan. Tentara kerajaan Wu besar telah runtuh, tembok kota menjadi agak kacau. Semua orang akhirnya kembali sadar saat kegembiraan pembohong menghadap wajah mereka. Sorakan memekakkan telinga meledak sepersekian detik kemudian, bahkan menghancurkan tembok kota yang kokoh. Semua orang telah siap mati untuk negara mereka beberapa saat yang lalu, bukan karena mereka tidak lagi ingin hidup, tetapi karena situasinya tidak ada harapan dan tidak ada jalan lain yang tersisa untuk mereka ambil. Siapa yang bisa membayangkan harapan turun dari langit di tengah keputusasaan mereka?
Sorakan yang bisa membalikkan bahkan laut itu sendiri menggelegar melintasi daratan. Tentara kerajaan Zhou besar menatap sosok muda di atas sungai dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Penghormatan dan pemujaan di mata mereka begitu terkonsentrasi hingga hampir meluap. Memiliki Zhou Yuan turun seperti dewa dari surga dan seorang diri menyelamatkan mereka dari kematian yang seharusnya membuat mereka lebih menghormatinya daripada Zhou King. Mata Wei Changlan dan para komkamu lainnya memerah karena emosi saat mereka menghela nafas dalam-dalam, yang mulia benar-benar naga suci. Hati mereka dipenuhi dengan kejutan, tidak ada yang mengira Raja Wu tahap menengah dueling ilahi terpaksa melarikan diri setelah tubuh fisiknya dihancurkan oleh Zhou Yuan. Wajah Zhou King juga memerah karena emosi, tidak ada lagi jejak ekspresinya yang biasa. Dia membanting tangannya ke tembok kota sambil bergumam, luar biasa. Wu Xuan, kamu ingin menghancurkan naga suci dari klan Zhouku. Apakah kamu menyukai akibat keserakahanmu? Naga suci dari klanku tidak akan menyerah begitu saja. Sementara tembok kota bermandikan kegembiraan, Zhou Yuan melirik ke arah Raja Wu yang melarikan diri sebelum terbang menuju tembok kota di bawah tatapan hormat yang tak terhitung jumlahnya. Ayah ibu, saat dia mendarat, tatapannya langsung melihat ke arah Zhou King dan Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu adalah yang pertama bergegas. Matanya merah saat dia dengan hati-hati melihat Zhou Yuan dari atas ke bawah. Yuaner, apakah kamu terluka? Di mana lukamu? Zhou Yuan terkekeh sambil memeluk ibunya. Tenang ibu, aku baik-baik saja. Zhou King juga melangkah maju, matanya dipenuhi emosi saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Pada akhirnya, dia dengan paksa menepuk bahunya sambil berkata, kamu akhirnya sudah dewasa. Zhou Yuan hanyalah seorang praktisi tahap gerbang surga yang sangat muda ketika dia meninggalkan rumahnya bertahun-tahun yang lalu. Setelah kembali lagi, dia sekarang menjadi ahli panggung dueling ilahi. Meskipun hal itu membuat Zhou King merasa sedikit sedih, dia juga sangat bangga dan bahagia. Kekaisaran Zhou Agung benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya adalah pangeran dari Kekaisaran Zhou Agung, dan adalah tugas saya untuk melindunginya. Di samping itu, dia terdiam sesaat ketika satu set gigi putih berkilau terungkap. Ayah, setelah bertahun-tahun, aku tidak bisa terus mengabaikan tanggung jawabku. Ketika dia meninggalkan rumahnya bertahun-tahun yang lalu, Zhou Yuan telah memberitahu Zhou King bahwa dia akan membayar kembali semua penghinaan yang telah mereka terima saat itu. Pada saat itu, bahkan mungkin Zhou King hanya menganggap kata-kata ini sebagai bualan seorang anak, namun, anak yang sama ini benar-benar melakukannya. Raja Wu, yang pernah membawa rasa sakit, penderitaan, dan penghinaan yang tak ada habisnya untuk Zhou Yuan, Zhou King, Qin Yu, dan kerajaan Zhou Agung. Raja Wu yang sama yang selalu tampak tak terkalahkan, maha kuasa, dan tak tertandingi di mata mereka, telah dikalahkan oleh Zhou Yuan di depan semua orang. Semua dendam dan penghinaan masa lalu terasa seolah-olah telah dilunasi sepenuhnya pada saat itu. Mata merah Zhou King akhirnya menjadi agak lembab saat dia mengangguk. Meskipun saya telah ditekan di hampir setiap aspek oleh Raja Wu selama bertahun-tahun, ada satu hal yang saya miliki tentang dia, anakku lebih kuat darinya. Saya tidak tahu bagaimana menjawab sebelumnya ketika Raja Wu bertanya kepada saya atas dasar apa saya berani bersaing dengannya. Tetapi sekarang saya memikirkannya, itu karena saya memiliki putra yang hebat. Pada titik ini, Zhou King tidak bisa menahan tawa. Zhou Yuan juga terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Ayah, dengan Raja Wu dikalahkan dan pasukan mereka berantakan, kerajaan Zhou Agung tidak bisa membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Setelah berbicara lebih banyak dengan Zhou King, pekamugan Zhou Yuan beralih ke arah kerajaan Wu besar yang dikalahkan. Mata Zhou King menyusut sedikit. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhou Yuan perlahan berkata, meskipun tubuh fisik Raja Wu hancur, dia kemungkinan telah membuat persiapan untuk situasi seperti itu, dan tidak akan sulit baginya untuk pulih. Dalam waktu dekat, dia akan menjadi ancaman besar bagi kerajaan Zhou Agung lagi. Selain itu, dia tidak bisa tinggal di Kekaisaran Zhou Agung selamanya. Dunia di sini terlalu kecil, dan tidak akan bermanfaat bagi kultivasinya. Oleh karena itu, ia perlu menghilangkan masalah pada akarnya. Berkat naga suci yang diambil dariku saat itu dibagi menjadi 3 bagian oleh Raja Wu. Saya sudah mengambil kembali bagian Wu Huang, tapi masih ada satu lagi dengan kerajaan Wu besar. Hanya dengan menghancurkan Wu Agung barulah saya dapat mengambil kembali berkat itu. Zhou Yuan menatap lurus ke arah Zhou King saat suaranya menjadi dingin. Oleh karena itu, Kekaisaran Wu besar perlu dihancurkan agar Kekaisaran Zhou Agung mendapatkan kembali kejayaannya.
Mata Zhou Qing segera dibanjiri dengan emosi yang kuat. Itu adalah hari yang dia nantikan setiap saat. Zhou Qing menarik napas dalam-dalam dan berkata, kekalahan Raja Wu merupakan pukulan fatal bagi moral pasukan kerajaan Wu besar. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk membalas serangan. Dia tampaknya mendapatkan kembali martabat Raja Kerajaan Wu besar saat ini. Dia melihat ke arah Wei Changlan dan para komkamu lainnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Jenderal yang hebat, Kekaisaran Zhou Agung akan mengerahkan semua pasukan kita untuk melakukan serangan balik. Hal-hal yang pernah hilang dari kita akan diambil kembali oleh kita kali ini. Wajah Wei Changlan memerah karena kegembiraan saat dia menangkupkan tinjunya yang gemetar. Aku telah menerima perintahmu. Saat Wei Changlan pergi untuk melaksanakan perintahnya, bagian dalam kota Naga Patah segera mulai ramai. Pasukan yang sangat besar dengan cepat dikumpulkan sebelum gerbang dibuka, memperlihatkan kereta perang yang tak terhitung jumlahnya yang diisi dengan pasukan yang bersemangat tinggi. Zhou Yuan berdiri di atas tembok kota dan mengangguk saat dia mengamati pemkamugan indah itu. Ayah, ini masih bukan waktunya untuk bersantai. Zhou Yuan menoleh ke arah Zhou Qing dan berkata, aku akan mengejar Raja Wu dan membuatnya mustahil untuk mengatur kembali pasukannya. Adapun sisanya, saya akan menyerahkannya kepada kalian. Dia bisa membunuh Raja Wu, tetapi sangat tidak mungkin baginya untuk mengepung 1000 kota sendirian. Itu akan terlalu melelahkan untuk satu individu. Zhou Qing mengangguk dan berkata dengan suara prihatin, hati-hati, bahkan kelinci yang terpojok pun akan menggigit balik. Di samping itu, keengganan terlihat di mata Qin Yu. Zhou Yuan mengangguk sambil tersenyum pada Qin Yu. Jangan khawatir ibu, bahkan Raja Wu dengan kekuatan penuhnya bukanlah tandinganku, apalagi sekarang dia sudah kehilangan tubuh fisiknya. Saat suaranya terdengar, sosok Zhou Yuan telah membubung ke langit, berubah menjadi kilatan cahaya saat dia melesat pergi. Ayah, aku akan menunggu kalian di ibu kota kerajaan Wu besar. Kita akan merayakannya lagi saat kita bertemu sekali lagi. Tawa yang cerah dan jernih bergema di atas sungai Naga Patah saat sosoknya menghilang di kejauhan. Seluruh kerajaan Wu besar terkejut ketika pasukan mereka kembali dengan kekalahan. Semua orang tidak dapat mempercayai apa yang telah terjadi, karena itu adalah hasil yang mencewakan bagi mereka. Kerajaan Wu besar adalah kerajaan kelas atas bahkan di seluruh benua Changmang. Kapan Raja Wu pernah kalah dalam banyak ekspedisinya? Terlebih lagi, lawan mereka kali ini adalah Kekaisaran Zhou Agung yang lemah. Logika menunjuk pada kemenangan yang mudah dan luar biasa. Siapa yang bisa mengharapkan kerajaan Wu besar dikalahkan begitu cepat? Selain itu, bahkan Raja Wu pun terluka parah. Dengan demikian, seluruh kerajaan Wu besar mulai bergerak dengan gelisah. Terutama mereka yang pernah menjadi menteri penting di kerajaan Zhou Agung saat itu. Mereka saat ini memegang posisi tinggi di kerajaan Wu besar, tetapi sekarang menjadi sangat khawatir. Bertahun-tahun yang lalu, mereka memberontak bersama Raja Wu dan merebut tanah Kekaisaran Zhou Agung. Mereka awalnya percaya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari Kekaisaran Zhou Agung. Jadi siapa yang bisa menyangka Zhou Agung tiba-tiba muncul seolah-olah akan kembali. Jika Kekaisaran Zhou Agung mengalahkan Kekaisaran Wu besar dan mengambil kembali semua yang telah hilang dari mereka, orang-orang yang pernah menjadi menteri Kekaisaran Zhou Agung ini pasti akan diadili. Dengan demikian, berita tentang serangan balik Kekaisaran Zhou besar membuat seluruh Kekaisaran Wu besar jatuh ke dalam kekacauan. Jika Raja Wu melangkah maju pada saat seperti itu, dia masih bisa menelan korban. Namun, dia hilang, bahkan bayangannya pun tidak dapat ditemukan. Sebagai naga tanpa kepala, moral kerajaan Wu besar mulai runtuh. Oleh karena itu, pasukan Zhou Agung dengan mudah menguasai pertahanan kerajaan Wu besar. Asap dan api pertempuran membakar dari tanah Zhou besar ke wilayah kerajaan Wu besar. Kekalahan kerajaan Wu besar dengan cepat menyebar ke seluruh benua Changmang, mengejutkan banyak kerajaan dan faksi. Mereka semakin heran dan bingung setelah mengetahui apa yang terjadi di medan perang. Raja Wu sebenarnya telah dikalahkan oleh pangeran muda dari kerajaan Zhou Agung. Raja Wu jelas merupakan ahli tingkat atas di benua Changmang. Faktanya, dia kemungkinan besar adalah yang terkuat di tingkat kultivasi dueling ilahi menengahnya. Siapa yang bisa menduga bahwa seorang ahli tahap dueling ilahi akan dikalahkan oleh Zhou Yuan, yang baru saja melangkah ke tahap dueling ilahi. Untuk sementara waktu, banyak kerajaan kelas 1 mulai meninjau kembali pendapat mereka tentang Kaisar Zhou Agung yang pernah jatuh. Mereka mengerti bahwa setelah perang ini berakhir, kerajaan Zhou Agung yang dulu terkenal mungkin akan bangkit sekali lagi. Benua Shengzhou, Sekte Changsuan. Suara bel bergema keras di Sekte Changsuan.
Berita kemenangan Zhou Yuan atas Raja Wu menyebar ke seluruh sekte saat ini, menyebabkan kakak senior Zhou Yuan terlalu luar biasa, saya tidak percaya dia benar-benar mengalahkan tingkat menengah dueling ilahi Raja Wu. Pencapaian pertempuran seperti itu sangat menakutkan. Mari kita lihat murid Istana Suci mana yang berani pamer di depan Sekte Changsuan kita di masa depan. Semua murid Sekte Changsuan merasa sangat bangga. Lagi pula, prestasi pertempuran seperti itu memang sangat langka. Di puncak tertentu, Chu Qing, Li Qingchan, Kong Seng, Ye Ge dan yang lainnya menyaksikan para murid yang bersemangat sebelum saling memkamuk, melihat keheranan di mata semua orang. Li Qingchan dengan lembut berkata, saya tidak menyangka bahwa dia akan menjadi yang pertama mencapai tahap dueling ilahi. Ye Ge menggosok dagunya saat dia berkata, mengalahkan Raja Wu pada tahap awal dueling ilahi. Saya merasa Zhou Yuan setidaknya telah mendirikan dueling ilahi 8 surga. Yang lain tidak berbicara, tetapi ekspresi mereka berubah serius. Dueling ilahi 8 surga sangat tidak biasa. Chu Qing menghela nafas dengan ekspresi khawatir dan berkata, betapa merepotkan kultivasinya maju seperti orang gila, menempatkan kita di bawah tekanan yang luar biasa. Bukankah hebat di masa lalu, kita bisa dengan santai berkultivasi dan menikmati hidup kita dengan damai. Chu Qing menunjukkan penampilan yang sedih dan kecewa saat dia melanjutkan, budaya di Sekte Changsuan kita telah dirusak oleh bocah ini. Li Qingchan meliriknya dan berkata, saya mendengar ketua sekte mengatakan bahwa dia ingin kamu segera mengasingkan diri untuk berkultivasi. Jika kamu tidak maju ke tahap dueling ilahi dan membangun dueling ilahi 8 surga, dia akan mengusirmu dan mengirimmu untuk menjadi instruktur di pegunungan luar. Chu Qing menghela nafas lagi sambil bergumam, itu karena bocah Zhou Yuan itu. Li Qingchan menjawab dengan suara kesal, saya merasa ini jauh lebih baik, kita harus bekerja keras untuk maju di jalan kultivasi, sebaliknya, ada apa dengan kemalasanmu? Zhou Yuan memasuki sekte lebih lambat dari kita, tetapi sekarang telah mencapai tahap dueling ilahi. Wajah apa yang akan kita tinggalkan jika kita tidak maju juga? Chosen lainnya mengangguk, sangat setuju. Sepertinya kita harus bekerja keras, mari kita semua memulai kultivasi terpencil hari ini. Para Chosen bertukar pekamuk sebelum bergerak, terbang menuju puncak masing-masing, dalam sekejap mata, hanya Chu Qing yang tersisa di puncak, membuatnya tampak agak kesepian. Hai, kamu anak nakal, kamu telah merusak suasana pelatihan di Sekte Changsuanku. Chu Qing mendesa depresi lagi, pada akhirnya, dia hanya bisa kembali ke puncak Changsuan dengan putus asa. Ruang diskusi resmi, Master Sekte Qing yang memiliki sedikit senyum di wajahnya. Sementara Master Puncak tampak terkejut, mereka juga telah diberitahu tentang hasil antara Kerajaan Zhou Agung dan Kerajaan Wu Agung. Zhou Yuan benar-benar jenius yang diberkati surga, Master Puncak hanya bisa menghela nafas setelah mendengar berita itu. Tampaknya seekor naga telah lahir di Sekte Changsuan kita, Master Sekte Qing yang sedikit berseri-seri. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang ditunjukkan oleh bajingan tua Seng Yuan sekarang, Master Puncak Lianyi dengan dingin terkekeh. Kebencian yang sangat kuat dan tidak dapat disembunyikan meluap dari matanya saat menyebut namanya. Perang antara Zhou Besar dan Kerajaan Wu Besar juga merupakan pertempuran kecil antara Sekte Changsuan dan Istana Suci. Dan tampaknya Sekte Changsuan mereka telah mencapai kemenangan penuh. Berita tentang ini pasti akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Istana Suci ketika menyebar. Pekamugan bijaksana muncul di wajah Master Sekte Qing yang, saya merasa Seng Yuan sedang merencanakan sesuatu yang lain. Matanya berubah sedalam malam, Master Sekte Qing yang memiliki perasaan samar bahwa meskipun Seng Yuan tampaknya diam-diam mengarahkan situasi, dia tidak banyak ikut campur. Mata Master Puncak lainnya sedikit melebar, mereka jelas sangat waspada terhadap Master Sekte Seng Yuan. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Master Sekte Qing yang menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, saya tidak punya ide untuk saat ini. Namun, saya percaya bahwa jika dia benar-benar merencanakan sesuatu, plotnya pasti akan segera terungkap karena perang antara Wu Agung dan Zhou Agung akan segera berakhir. Kami akan mengawasinya dengan cermat setiap saat selama saat-saat terakhir ini. Istana Suci, di tepi tebing berkabut, Master Sekte Seng Yuan mengutak-atik bola kristal seperti kekacauan primal di hadapannya. Wu Huang dan Raja Wu, benar-benar keluarga sampah. Dia menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia terkekeh pelan dan berkata, tidak apa-apa, itu hanyalah potongan-potongan di papan tulis. Siapa yang peduli siapa mereka selama mereka memenuhi peran mereka. Matanya menatap bola kristal keruh saat dia bergumam, bentrokan antara berkat naga suci akan segera dimulai. Patriark Changsuan,
Ketika Fate Hand bergerak, penghalang terakhirmu akan dihancurkan olehku, di atas daerah tertentu di kerajaan Wu besar yang sekarang kacau. Suara angin kencang terdengar saat sinar cahaya melintas dengan sangat cemas. Sinar cahaya adalah roh itu dikelilingi oleh dua lingkaran cahaya yang terus menyerap Genesis Ki di sekitarnya. Roh ini secara alami milik Raja Wu. Dia saat ini lolos seperti orang gila. Ketakutan tampak di wajahnya saat tatapannya terus melesat ke belakang. Dia bisa merasakan Zhou Yuan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Bibit terkutuk dari klan Zhou itu, hati Raja Wu dipenuhi amarah. Dia telah menyapu benua Changmang seperti banjir yang tak terbendung selama bertahun-tahun dan membangun reputasi yang mulia untuk dirinya sendiri. Kapan dia pernah melarikan diri dengan cara yang begitu menyedihkan? Seharusnya aku membunuh bayi di altar saat itu. Raja Wu telah mengulang kata-kata serupa berkali-kali, menjelaskan betapa dia membenci Zhou Yuan saat ini. Dia secara alami menyadari kekacauan di kerajaan Wu besar saat dia melarikan diri. Tetapi dia tidak berani berhenti dan memberikan perintah apapun. Karena kegigihan Zhou Yuan, dia pasti akan mengejar Raja Wu hingga dia mati. Selain itu, kekuatan lain di kerajaan Wu besar tidak mampu menghentikan tahap dueling ilahi Zhou Yuan. Oleh karena itu, meskipun mengetahui bahwa kerajaan Wu besar sangat membutuhkan kehadirannya, Raja Wu tidak punya pilihan selain terus berlari demi hidupnya. Lagi pula, kerajaan Wu besar juga akan tamat jika dia dibunuh oleh Zhou Yuan. Sepertinya aku harus membujuknya ke ibu kota. Saya telah membuat beberapa persiapan di sana yang mungkin bisa menghentikannya. Mata Raja Wu berkelap-kelip sambil berpikir. Dia memiliki harta rahasia di ibu kota yang dapat memulihkan tubuh fisiknya. Ketika itu terjadi, dia hanya perlu meminjam keunggulan di rumahnya sendiri untuk memukul mundur Zhou Yuan. Sementara pikiran seperti itu berputar-putar di kepalanya, Raja Wu membuang semua keraguan. Lingkaran cahaya panggung dueling ilahi memancarkan cahaya yang bersinar saat kecepatannya tiba-tiba melonjak, mengubahnya menjadi seberkas cahaya yang segera menghilang ke cakrawala. Sekitar setengah dupa setelah Raja Wu menghilang, sosok Zhou Yuan muncul di langit. Matanya menyipit saat dia menatap ke arah gelombang Genesis Ki Raja Wu. Ibu kota kekaisaran Wu besar ya, tampaknya kamu belum menyerah. Yah, saya tertarik untuk mencari tahu bagaimana kamu bisa kembali. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Zhou Yuan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Raja Wu. Untuk mencegah masalah di masa depan, sama sekali tidak mungkin dia melepaskan Raja Wu. Golden Genesis Ki meledak saat Zhou Yuan berubah menjadi seberkas cahaya emas yang meroket ke arah ibu kota Wu Agung. Setelah mati-matian melarikan diri selama beberapa hari, Raja Wu akhirnya mencapai ibu kota. Roh Raja Wu berdiri di langit di atas ibu kota. Kota sudah menjadi kacau balau, ternyata karena berita kekalahan kekaisaran Wu Agung. Ekspresi Raja Wu agak sedih ketika dia mengingat betapa megahnya Pemkamugan ketika dia memimpin pasukan keluar dari kota ini. Siapa sangka pada akhirnya dia akan kembali sendirian seperti anjing yang dikejar dari rumahnya. Bibit terkutuk dari klan Zhou, aku akan membuatmu membayar. Suara Raja Wu dipenuhi dengan kebencian. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Rohnya telah berubah agak samar selama beberapa hari terakhir, dan tanpa item yang memelihara roh dari tubuh fisik, rohnya kemungkinan besar akan menghilang dari dunia ini. Saya memiliki harta karun yang disebut harta Lotus Paste di gudang harta kerajaan yang dapat merekonstruksi tubuh seseorang. Ini adalah waktu terbaik untuk menggunakannya. Roh Raja Wu bergerak, terbang langsung menuju istana kerajaan saat dia bergegas menuju gudang harta istana. Gudang harta adalah area terlarang, dan seharusnya dijaga ketat. Namun, Raja Wu bingung menemukan bahwa tidak ada penjaga yang terlihat. Sebuah pengamatan yang membuatnya marah. Mungkinkah para penjaga memberontak? Yang terpenting, semoga harta kerajaan tidak tersentuh. Dalam kegelisahannya, Raja Wu dengan cepat tiba di luar gudang. Dia menghela nafas lega saat melihat bahwa pintu-pintu itu masih utuh dan dalam kondisi sangat baik. Gudang dilindungi oleh mekanisme rahasia yang tidak dapat dibuka oleh orang luar. Raja Wu tidak punya waktu untuk bertanya-tanya mengapa para penjaga menghilang. Dia menggunakan metode rahasia untuk membuka gudang harta dan segera masuk. Interiornya berkilau menyilaukan, tetapi Raja Wu bahkan tidak melirik harta karun apapun saat dia bergegas menuju area terdalam. Beberapa saat kemudian, rohnya tiba di atas platform batu, hanya untuk merasa ngeri saat mengetahui bahwa itu kosong. Harta karun pasta teratai telah menghilang. Sialan, di mana pasta teratai harta karun saya? Raja Wu meraung marah saat rohnya berdesir keras. Amarahnya jelas mencapai puncaknya. Seseorang telah mencuri pasta teratai harta karun. Ini jelas disengaja.
Tapi aku meninggalkan segel di pasta teratai harta karun, tidak akan mudah mencurinya dariku. Namun, Raja Wu secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya dengan menarik napas dalam-dalam. Dia sangat ingin melihat siapa yang berani mencuri dari gudang hartanya. Raja Wu segera mengaktifkan seni rahasia saat dia menutup matanya untuk merasakan lokasi harta karun itu. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba membukanya lagi saat tatapan bingung melintas di matanya. Dia telah menemukan pasta teratai harta karun, tetapi dia bingung karena masih di dalam istana, dan belum pergi. Tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan memaafkanmu karena mencuri dari gudang perbendaharaanku. Raja Wu dengan dingin mendengus, rohnya bergerak, keluar dari gudang perbendaharaan dan langsung menuju ke lokasi pasta teratai harta karun dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia terbang melewati istana, secara bertahap menuju lebih dalam dan lebih dalam. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa pasta itu ada di kuburan di bagian paling belakang istana. Raja Wu menjadi semakin bingung. Rohnya melayang dan secara bertahap berhenti. Pasta teratai harta karun ada di sini. Dia melihat ke depan di mana sebuah makam besar berdiri. Saat melihat makam itu, roh Raja Wu mulai bergetar hebat sekali lagi. Itu adalah makam ratu. Di depan batu nisan di makam itu ada sosok berbaju merah. Dia memegang sebotol alkohol di satu tangan saat dia dengan lembut memercikkan isinya ke tanah, menyebabkan aroma memenuhi udara. Setelah menuangkan semua alkohol, dia menatap batu nisan saat suara acuh tak acuh terdengar. Ayah, ini seharusnya kedua kalinya kamu datang ke sini setelah ibu dimakamkan kan? Dia perlahan berbalik, memperlihatkan wajah yang sangat cantik. Itu adalah wanita muda cantik berbaju merah dengan kulit seputih salju, penampilannya luar biasa, dan hanya berdiri di sana tidak ada gerakan yang diperlukan untuk membuat makam yang sepi itu menjadi agak mempesona. Namun, matanya mirip dengan kolam tanpa riak yang dalam. Dia jelas seorang gadis, tetapi aura acuh yang mendominasi menyebar dari tubuhnya, membuat Raja Wu tampak redup dan kusam jika dibandingkan, seolah-olah dia adalah permaisuri surga yang sebenarnya. Raja Wu tertegun selama beberapa saat, sebelum dia tanpa sadar berteriak, "Wu Yao, mengapa kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya berada di surga Hunyuan?" Namun, kegembiraan liar dengan cepat membanjiri wajahnya. "Hebat! Kamu kembali pada waktu yang tepat, cepat pergi dan bunuh keturunan iblis dari klan Zhou itu sehingga kerajaan Wu besar kita tidak lagi memiliki kekhawatiran di masa depan." Namun, gadis berbaju merah itu tidak bergerak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Matanya yang tanpa riak mengandung ketidakpedulian yang hampir tanpa emosi saat menatap Raja Wu yang bersemangat. Raja Wu perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia memelototinya dan mencaci, "Apa yang kamu lakukan?" Mata Wu Yao sedikit turun. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai batu nisan berbintik-bintik dengan tangan yang indah saat sepotong kesedihan yang mendalam muncul di kedalaman matanya. Suaranya yang dingin dan kesepian berkibar di kuburan yang sunyi. "Ayah, apakah kamu masih ingat bagaimana ibu meninggal? Bertahun-tahun yang lalu, Raja Wu memberontak melawan kerajaan Zhou Agung dan menyebabkan kejatuhannya. Raja Zhou besar, Zhou King, menderita kekalahan demi kekalahan, dan akhirnya terpaksa masuk ke wilayah yang jauh dan terpencil. Dengan demikian, Kekaisaran Zhou Agung yang dulu pernah membuat benua Changmang terguncang hancur berkeping-keping. Sebaliknya, Raja Wu mendirikan kerajaan Wu besar yang segera menjadi kerajaan tingkat atas di benua itu. Raja Wu juga merencanakan untuk merebut berkah naga suci dari putra mahkota kerajaan Zhou Agung, dan penanamannya pada putra dan putri kembarnya yang kelahirannya telah ditunda pada hari yang sama dengan putra mahkota Zhou Agung. Akibatnya, kerajaan Wu besar mendapatkan perlindungan dan berkah dari burung phoenix dan naga. Kerajaan Wu besar berkembang selama bertahun-tahun seperti matahari terbit di atas benua Changmang. Banyak kerajaan datang untuk memberikan berkah kepada mereka karena posisi kerajaan Wu besar sudah kokoh. Istana kerajaan Wu besar, taman belakang. Di tempat terbuka yang kosong, beberapa pengawal yang tampak kuat telah mengelilingi seorang bocah laki-laki dengan pakaian kuning cerah. Bocah laki-laki itu berdiri dengan tangan di belakang, kesombongan di matanya tampaknya berasal dari dalam tulangnya, seolah-olah dia adalah raja yang agung dan perkasa. Para penjaga di sekitarnya dengan hati-hati mengawasinya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba menyerbu ke depan dengan desir, meninggalkan bayangan samar di belakang saat tinju dan kaki dengan kejam menyerang ke arah bocah laki-laki itu. Senyum muncul dari sudut mulut anak laki-laki itu, senyuman yang mengandung sedikit keganasan. Alih-alih melakukan manuver mengelak, bocah laki-laki itu berlari ke depan, langsung menyerang saat Genesis Ki yang berputar-putar di sekitar tinjunya yang mungil,
Meski kecil, itu penuh dengan kekuatan. Tubuh seorang penjaga akan tersentak ke belakang setiap kali tinjunya mendarat, dada mereka tampak amblas ke dalam saat seteguk darah menyembur dari mulut mereka. Anak laki-laki itu kuat dan kejam. Semua penjaga dikirim terbang saat sosoknya melewati mereka. Tubuh mereka yang berlumuran darah mengerang kesakitan saat mereka meringkuk di tanah. Hasil seperti itu cukup mengejutkan. Hahaha, kerja bagus. Seperti yang diharapkan dari naga klan Wu milikku. Saat pertarungan usai, tawa keras menggelegar dari tangga batu di dekatnya saat para penjaga dan pelayan istana lainnya buru-buru berlutut. Seorang pria parubaya yang tersenyum, tinggi, dan tegap telah muncul. Dia memiliki tampilan yang ditentukan dan pantang menyerah, sementara aura tegas dan bermartabat meluap dari antara alisnya. Tekanan tertentu menyebar dari tubuhnya, membuat semua orang gemetar tanpa sadar. Itu jelas Raja Wu dari kerajaan Wu besar. Bocah laki-laki yang disebut naga dari klan Wu secara alami adalah putra mahkota kerajaan Wu besar, Wu Huang. Di sisi Raja Wu, seorang tetua berbaju hitam terkekeh dan berkata, putra mahkota benar-benar jenius. Dia baru mulai berkultivasi 2 tahun lalu tetapi telah membuka 7 meridian-meridian. Kemajuan seperti itu benar-benar mencengangkan. Wu Huang mengangguk dengan senyum lebar di wajahnya, matanya dipenuhi kepuasan saat dia melihat ke arah Wu Huang. Dengan naga seperti ini, tidak ada kekhawatiran kekaisaran Wu besar akan menurun. Sementara dia tersenyum, tatapannya beralih ke arah lain saat alisnya tanpa sadar berkerut. Seorang gadis muda mengenakan gaun kecil yang cantik duduk di tengah-tengah bunga saat dia dengan hati-hati merawat seekor burung kecil yang terluka di pangkuannya. Meski gadis itu masih sangat muda, garis kecantikan yang luar biasa sudah mulai muncul di wajahnya yang mungil. Kulitnya yang putih mirip dengan batu giok putih, sedikit bersinar di bawah sinar matahari. Gadis muda itu bernama Wu Yao dan merupakan putri kecil dari kerajaan Wu besar. Raja Wu mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menatap Wu Yao. Dia awalnya memiliki harapan tinggi untuknya seperti Wu Huang. Lagi pula, berkat naga suci dari putra mahkota kerajaan Zhou Agung, Zhou Yuan, telah dimakan oleh Wu Huang dan Wu Yao. Porsi berkat naga suci Wu Huang telah sepenuhnya terbangun selama beberapa tahun terakhir dan kemudian dibuat menjadi miliknya sendiri. Dia telah mulai berkultivasi 2 tahun lalu, dan telah berkembang pesat, dan sekarang berada di tahap 7 saluran. Sebaliknya, Wu Yao tidak mencapai apa-apa, dia tidak menunjukkan perbedaan aetel melahap berkat naga suci. Nyatanya, kemajuan kultivasinya agak lambat, membuatnya tidak berbeda dengan orang biasa. Terbukti, dia belum membangkitkan berkat naga suci di tubuhnya. Hal ini membuat Raja Wu yang awalnya berharap merasa sangat kecewa. Mungkinkah tubuh Wu Yao tidak cocok untuk berkat naga suci? Mata Raja Wu berkelap-kelip sambil berpikir. Dia terdiam sesaat sebelum dia perlahan berkata, Wu Huang dan Wu Yao akan berusia 8 tahun besok. Siapkan baptisan kultivasi besok. Saya berharap Wu Huang kali ini dapat membangkitkan berkat naga suci di tubuhnya dan mulai berkultivasi. Jika tidak, berkat naga suci akan terlalu disia-siakan untuknya. Wajah Raja Wu tanpa ekspresi, dan bahkan sedikit kedinginan saat dia dengan acuh tak acuh berkata, jika dia benar-benar tidak cocok, mulailah memikirkan cara untuk mengekstraksi berkat naga suci dari tubuhnya dan memberikannya kepada Wu Huang. Hanya dengan begitu Wu Huang akan dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatan berkat naga suci dan melindungi kerajaan Wu besar, memungkinkan kita untuk berkembang selama 1000 generasi. Penatua berbaju hitam terkejut dengan kata-kata ini dan berkata dengan suara rendah, Yang mulia, jika berkat naga suci dalam tubuh putri kecil diambil, itu akan sangat merusak intinya, dan bahkan membuatnya tidak mungkin untuk berkultivasi lagi. Raja Wu terdiam beberapa saat sebelum dia melirik yang pertama dengan acuh tak acuh. Bahkan jika dia tidak bisa berkultivasi, dia masih seorang putri kerajaan Wu besar dan aku tidak akan menganiaya dia. Sebagai putri dari keluarga kerajaan, dia harus menonjol sejak usia muda, dan tentu harus melakukan bagiannya untuk kerajaan Wu besar. Penatua berbaju hitam itu diam. Dia menghela nafas ke dalam saat dia melihat ke arah anak muda di tengah-tengah bunga. Tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan Wu besar yang tidak mengetahui kebaikan putri mereka. Sayangnya, sesuatu seperti kebaikan adalah hal yang paling tidak dibutuhkan dalam keluarga kerajaan. Saya berharap putri kecil itu akan berhasil membangkitkan berkah naga suci di tubuhnya besok. Saat mereka berbicara, tangan mungil Wu Yao dengan hati-hati mengangkat burung kecil yang terluka itu saat senyum murni terlihat di wajah mungilnya. Hei, burung itu akan mati. Apa gunanya menyelamatkannya?
Lebih baik biarkan aku memanggangnya untuk dimakan. Namun, sebuah suara tiba-tiba terdengar saat ini ketika sebuah tangan meraih burung kecil di tangan Wu Yao. Wu Yao panik saat dia buru-buru memeluk burung itu untuk melindunginya. Tangan itu menghantam lengan Wu Yao dengan kekuatan besar, melemparkannya ke tanah. Ekspresi kesakitan muncul di wajah mungilnya saat memar muncul di lengannya. Wu Huang, kamu, dia memelototi pemuda di depannya. Dia adalah Wu Huang. Wu Huang menyeringai saat dia mengulurkan tangan lagi untuk merebut burung itu. Itu hanya seekor burung, cepat, serahkan. Nada suaranya tiba-tiba berubah agak marah. Bagaimana hal seperti itu layak mendapat perhatian dan perlindunganmu? Dia menatap burung kecil yang panik di lengan Wu Yao saat dia semakin marah di dalam. Nyatanya, niat membunuh pada burung tak berdosa itu bahkan mulai muncul di matanya. Itu hanya binatang kecil yang tidak penting, bagaimana mungkin itu pantas mendapatkan perhatiannya? Dia tidak pernah menunjukkan perhatian seperti itu bahkan terhadapnya, kan? Perasaan cemburu yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Wu Yao mati-matian menjaga burung itu dari perebutan keras Wu Huang. Namun, bagaimana mungkin dia sekuat dia? Dia sangat marah sehingga air mata mulai berkumpul di sudut matanya. Wu Huang, untungnya, teriakan keras seorang wanita terdengar saat ini. Seorang wanita berpakaian ratu istana dengan cepat berjalan sambil dikelilingi oleh sekelompok pelayan wanita. Tubuhnya tampak rapuh, sementara wajahnya sangat pucat dan lemah. Seorang pelayan mendukungnya saat dia memelototi Wu Huang dan berkata, "Jangan menggertak Wu Yao." Wu Huang hanya bisa mendengus saat dia menarik tangannya dan menangkupkan keduanya. "Ibu." Wu Yao buru-buru berdiri dan bersembunyi di belakang wanita itu saat dia dengan marah berkata, "Ibu." Wanita ini adalah Ratu Kerajaan Wu Besar, dan juga ibu Wu Yao dan Wu Huang. Sang ratu dengan lembut menggosok kepala kecil Wu Yao sebelum melihat ke arah Wu Huang saat dia berkata dengan suara badai, "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menggertak Wu Yao? Cepat minta maaf padanya." Wu Huang segera mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara tidak yakin, "Dia yang terlalu lemah." Kemarahan berkembang di mata ratu. "Hehe, ayo, anak-anak baru saja bermain, kamu seharusnya tidak menganggapnya terlalu serius." Tawa terdengar dari belakang mereka. Raja Wu berjalan mendekat dan tersenyum pada ratu. "Sebaliknya, kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri. Kita tidak dapat membuatmu berjalan-jalan terlalu banyak saat kamu tidak sehat, kamu harus istirahat." Sang ratu tersenyum tak berdaya saat melihat betapa overprotektifnya Raja Wu terhadap Wu Huang. Dia batuk keras beberapa kali saat perasaan lemah menyebar di dalam tubuhnya. Ini adalah akibat dari penundaan paksa kehamilannya selama 3 tahun. Raja Wu menepuk pundak Wu Huang sebelum berbalik ke arah Wu Yao, yang bersembunyi di belakang ratu, saat senyumnya tiba-tiba menghilang. "Wu Yao, besok akan menjadi pembaptisan kultivasimu yang ke-8. Kamu harus membangkitkan berkat naga suci di tubuhmu kali ini, dan benar-benar tidak boleh gagal lagi. Apakah kamu mengerti?" Suaranya dingin dan tegas, menyebabkan Wu Yao menggigil sesaat. Setelah berbicara, dia tidak berlama-lama lagi saat dia menarik Wu Huang dan berjalan pergi. Bahkan tidak melirik Wu Yao untuk kedua kalinya. Sang ratu dengan keras terbatuk lagi ketika dia melihat sosok Raja Wu yang pergi, menyebabkan para pelayan buru-buru mendukungnya. "Apakah ibu baik-baik saja?" Wu Yao menarik-narik pakaian ratu, wajah mungilnya dipenuhi kekhawatiran. Sang ratu menunjukkan senyum penuh kasih saat dia berjongkok dan membelai wajah mungil putrinya. Sambil menghela nafas kecil, dia berkata, "Yao kamu harus berhasil dalam baptisan kultivasi besok. Jika tidak, apa yang akan kita lakukan di masa depan?" Sebagai istrinya, dia sangat memahami Raja Wu. Dia adalah seseorang yang memkamuk utilitas di atas segalanya, dan akan melakukan apa saja untuk kerajaan Wu besar. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah memeras otaknya untuk merebut berkah naga suci milik putra mahkota kekaisaran Zhou Agung dan memasukkan sebagian darinya ke dalam tubuh Wu Yao dan Wu Huang. Namun, Wu Yao saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan berkat, dan Raja Wu jelas tidak akan duduk diam dan melihatnya menyia-nyiakannya. Wu Yao memeluk lengan ratu saat dia berkata, "Jangan khawatir ibu, aku akan bersembunyi dari Wu Huang kapanpun aku melihatnya, apalagi aku masih punya ibu." Ratu tertawa pahit, matanya menjadi sedikit merah saat dia menatap Wu Yao yang murni dan baik hati. "Yao aku khawatir ibu tidak punya banyak waktu untuk melihatmu tumbuh dewasa." Sang ratu memkamuk Wu Yao dan berkata, "Yao berjanjilah pada ibu bahwa kamu akan bangun secepat mungkin. Di dunia ini, hanya kekuatan milikmu yang akan menghentikan orang lain untuk menindasmu. Ibu berharap kamu bisa melindungi dirimu dengan baik."
Wu Yao tidak berani bertingkah manja lagi di bawah tatapan serius sang ratu. Dia menganggukkan kepala mungilnya sambil berkata dengan setengah mengerti, "Ibu, aku mengerti." Baru saat itulah sang ratu tersenyum kecil saat dia dengan senang hati mengelus kepala Wu Yao. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang ditinggalkan Raja Wu saat alisnya berkerut rapat. Kata-kata Raja Wu sebelumnya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. "Saya berharap bahwa saya salah." Hari berikutnya, di aula jauh di dalam istana kerajaan Wu besar, ada 2 kolam di dalam aula. Cairan di dalamnya saat ini dalam keadaan mendidih dan mengeluarkan cahaya merah tua saat aroma menyebar darinya. Itu adalah ramuan dari banyak sumber daya genesis yang berharga. Raja Wu berdiri dengan tangan di belakang punggung di sisi kolam, sementara Wu Huang dan Wu Yao berdiri di depannya dengan pakaian sederhana. Namun, mereka melihat ke arah kolam mendidih dengan tatapan yang sangat berbeda. Wu Huang dipenuhi dengan keinginan dan ketidaksabaran. Sementara Wu Yao tampak agak takut. "Wu Huang, Wu Yao, bersiaplah untuk masuk," kata Raja Wu dengan suara rendah. "Kami telah menginvestasikan banyak sumber daya genesis yang berharga ke dalam 2 kumpulan ini, menjadikannya media yang paling tepat untuk pembaptisan kultivasi." "Iya," Wu Huang dengan bersemangat menanggapi sebelum melompat ke kolam tanpa ragu sedikit pun. Air mendidih membuatnya meringis sesaat sebelum dia duduk dan mulai menyerap genesis ki murni di dalamnya. Di sisi lain, Wu Yao tampak agak ragu saat matanya yang besar dengan memohon melihat ke belakang Raja Wu ke arah ratu. Sang ratu tampak agak tertekan, tetapi hanya bisa menghela nafas dalam hati di hadapan Raja Wu yang tanpa ekspresi saat dia menggelengkan kepalanya pada Wu Yao. Setelah melihat ini, Wu Yao tidak punya pilihan selain menggigit bibirnya saat air berkumpul di matanya yang besar. Dia dengan erat menggertakkan giginya dan mulai berjalan ke kolam mendidih. Wajah mungilnya segera mulai terbakar saat kulitnya yang seputih batu giok berubah menjadi merah. Namun, dia akhirnya menahan rasa sakit dan duduk di kolam. Aula terdiam, tatapan agak cemas Raja Wu terus bergeser antara Wu Huang dan Wu Yao. Keheningan berlangsung sekitar 1 batang dupa sebelum ledakan teredam tiba-tiba terdengar dari kolam Wu Huang. Air bergolak hebat saat gelombang genesis ki berdenyut dari tubuhnya. Dia tampak tumbuh sedikit lebih tinggi dan lebih besar saat ini. 8 saluran. Raja Wu sangat gembira dengan pemkamugan ini saat dia mengangkat kepalanya dan tertawa ke arah langit. "Bagus, bagus. Seperti yang diharapkan dari naga klan Wu saya, dia telah membuka 8 meridian-meridian dalam waktu 2 tahun. Kemajuan ini memang luar biasa." Wajah Raja Wu dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, senyumnya berubah kaku saat pekamugannya beralih ke kolam renang Wu Yao. Dia masih duduk di dalamnya, tetapi tidak ada gelombang genesis ki. Seolah-olah Wu Yao tidak mampu menyerap genesis ki murni yang melimpah di kolam. Seiring waktu berlalu, air mendidih di kolam berangsur-angsur menjadi tenang saat genesis ki murni di dalamnya menghilang. Air sedingin es membuat Wu Yao gemetar tak terkendali. Gigi Wu Yao bergemeretak saat dia berkata dengan suara gemetar, "Ayah, bolehkah saya keluar?" Ratu buru-buru melihat ke arah Raja Wu. Wajah Raja Wu mirip dengan awan hitam yang tidak menyenangkan. Matanya semakin kecewa saat dia menatap Wu Yao. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik dan berjalan pergi dengan lambaian lengan bajunya. Wu Yao ternyata gagal lagi kali ini. Gadis kecil yang menggigil dan basah kuyup itu menyaksikan sosok Raja Wu yang pergi dari kolam. Kekecewaan dan ketidakpedulian di mata yang terakhir menyebabkan tubuhnya yang sudah sedingin es menjadi semakin dingin. "Yaoer, cepat keluar!" Hanya sang ratu yang tertinggal saat dia dengan lembut memanggil dengan handuk tebal di tangan. Wu Yao berdiri dari air dengan semangat rendah, membiarkan ratu mengeringkan tubuhnya saat dia berkata dengan suara kecil, "Ibu, ayah sepertinya sangat kecewa padaku." Tangan ratu membeku sesaat saat dia memaksakan senyum dan berkata, "Jangan terlalu memikirkannya Yaoer, ayahmu hanya cemas. Dia tidak kecewa padamu." Wu Yao perlahan mengangguk, tapi ekspresinya tetap agak tertunduk. Di luar aula, Raja Wu berjalan keluar dengan wajah badai saat seorang tetua berbaju hitam dengan cepat mengikuti di sampingnya. Raja Wu terdiam lama sebelum dia perlahan berkata, "Mulailah persiapan. Kita akan mengambil berkah naga suci di tubuh Wu Yao malam ini dan memberikannya kepada Wu Huang. Karena dia tidak mampu membangkitkan berkat naga suci, tidak perlu lagi terus menyia-nyiakannya." Tubuh tetua berjubah hitam itu sedikit menggigil. Dia tidak berbicara pada akhirnya saat dia perlahan mengangguk. Dipahami. Bab 706, awan petir berkumpul di atas ibu kota Wu Agung saat guntur bergemuruh di dalamnya.
Suasana terasa sangat menindas. Raja Wu perlahan berjalan di sepanjang koridor di istana kerajaan dengan Wu Huang mengikuti di sampingnya. Wu Huang melihat sekeliling sambil bertanya dengan bingung, "Ayah, kemana kita akan pergi?" Tatapan Raja Wu tidak beralih ke samping. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan berkata, "Wu Huang, sebagai seseorang dengan berkah naga suci, kamu terlahir sebagai raja. Di masa depan, kamu pasti akan terbang melintasi 9 langit dan disembah oleh jutaan orang." Wu Huang tersenyum sambil melanjutkan, "Ayah, saya tidak terkejut mengetahui hal ini." Nada suaranya dipenuhi dengan keangkuhan dan kepercayaan diri. Banyak orang memkamuknya sejak dia menjadi bijaksana. Tidak peduli apa yang dia lakukan, hasil yang dia capai akan menarik kekaguman dari semua orang. Tatapan kagum ini telah memberitahunya sejak lama bahwa dia luar biasa. Wu Huang terkekeh sebelum melanjutkan, "Namun, kamu hanya memiliki setengah dari berkat naga suci, sedangkan setengah lainnya bersama Wu Yao. Saya berencana untuk mengalihkan separuh lainnya dari berkat naga suci di tubuhnya kepadamu." Petik 2. Wu Huang tercengang, jejak keraguan yang langka muncul di dalam dirinya saat dia berkata, "Ayah, Anda ingin mengambil berkah naga suci Wu Yao, apakah itu akan menyakitinya?" Meskipun Wu Huang masih muda, kedewasaannya jauh melebihi rekan-rekannya. Raja Wu dengan tenang berkata, "Mungkin ada sedikit efek samping tetapi tidak akan mengancam nyawanya." Mata Wu Huang tampak berjuang. Raja Wu menatap lurus ke arah Wu Huang dan perlahan berkata, "Wu Huang, apakah kamu dapat menerimanya jika Wu Yao menikah di masa depan?" Wu Huang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan paksa menggelengkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin orang lain di dunia ini layak untuk Wu Yao?" Wu Yao adalah saudara kembarnya, dan di mata kebanggaan Wu Huang garis keturunan mereka adalah yang paling murni. Mungkin karena mereka berdua memiliki berkah naga suci, Wu Huang dengan tulus merasa dekat dengan Wu Yao. Keintiman ini perlahan merosot selama bertahun-tahun, berubah menjadi keinginan untuk mengendalikannya. Akibatnya, Wu Huang akan menjadi sangat marah saat melihat Wu Yao menunjukkan perhatian terhadap hal-hal yang tidak penting. Di matanya, tidak ada lagi yang layak mendapat perhatian Wu Yao selain dirinya sendiri. Adapun untuk mengizinkan Wu Yao menikah, itu sama sekali tidak dapat diterima oleh Wu Huang. Senyum tipis tergantung dari sudut mulut Raja Wu saat dia berkata, "Jika Wu Yao tidak memiliki berkah naga suci, dia mungkin tidak mampu berkultivasi. Di masa depan, dia tidak punya pilihan selain tinggal di istana, sementara kamu bisa tetap melindunginya. Ketika itu terjadi, dia akan mendengarkan semua yang kamu katakan." Wu Huang menunduk saat dia terdiam. Pada akhirnya, dia mengangguk sedikit. Raja Wu tersenyum sambil membelai kepala Wu Huang. "Anak baik." Awan hitam menyebar di langit saat guntur menggelegar di udara. Raja Wu membawa Wu Huang menyusuri koridor, akhirnya berhenti di suatu tempat jauh di dalam istana di mana sebuah altar berdiri. Tempat tidur batu terlihat di bagian paling atas altar tempat seorang gadis muda yang tidak sadarkan diri terbaring. Itu Wu Yao. Genesis rune aneh yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di bawah alas batu. Pergi berbaring, Raja Wu menunjuk ke tempat tidur batu lain di samping tempat tidur Wu Yao. Wu Huang mengangguk dan berjalan menaiki altar. Dia melihat Wu Yao yang tertidur dengan damai selama beberapa saat sebelum berbaring saat dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya yang sedingin es. Dia dengan lembut berkata, "Wu Yao, hanya kita yang harus bersama di dunia ini." Raja Wu perlahan mengangkat tangannya saat Genesis Ki di sekitarnya dengan cepat melonjak ke arahnya. Rune aneh di altar segera mulai berkedip. Rune menggeliat seolah-olah mereka hidup, perlahan memanjat untuk menutupi tubuh Wu Yao dan Wu Huang. Rune mulai mengebor ke dalam tubuh Wu Yao, menyebabkan ekspresi kesakitan muncul di wajah mungilnya bahkan dalam keadaan tidak sadar. Benang darah tampak bergoyang-goyang di tubuhnya, mengalir ke tubuh Wu Huang melalui tangan mereka yang bersentuhan. Raungan samar naga sepertinya bergema di seluruh tempat. Raja Wu terus mengendalikan altar dengan ekspresi serius, tidak berani membiarkan dirinya terganggu. Kegembiraan melonjak di matanya. Selama hari ini sukses, Wu Huang akan menikmati berkah sendirian, dan prospek masa depannya akan menjadi tidak terbatas. Ketika itu terjadi, kerajaan Wu besar tidak akan pernah jatuh. "Yang mulia, apa yang kamu lakukan?" Sementara Raja Wu sedang berkonsentrasi untuk mengendalikan altar, suara menusuk tiba-tiba terdengar di belakangnya. Raja Wu mengerutkan kening saat pekamugannya menyapu ke belakang, hanya untuk menemukan ratu berwajah pucat dengan cepat berjalan mendekat. Raja Wu menarik pekamugannya setelah sekilas dan berkata dengan suara acuh tak acuh, "Yang mulia, ini tidak ada hubungannya denganmu, kembalilah beristirahat."
Sang ratu menatap kedua sosok di altar saat dia berteriak, kamu benar-benar akan menyentuh Wu Yao, yang mulia, apakah Anda benar-benar tidak berperasaan? Raja Wu dengan acuh tak acuh menjawab, aku hanya menghilangkan berkat naga suci dari tubuhnya. Dalam skenario terburuk, dia tidak akan bisa berkultivasi di masa depan, tetapi hidupnya tidak akan berada dalam bahaya. Ratu tertawa dengan sedih, apakah semua orang hanyalah alat di matamu? Kamu melakukan segalanya saat itu untuk menunda kelahiran anak-anakku selama 3 tahun demi rencanamu. Apakah Anda benar-benar memahami betapa seriusnya hal itu memengaruhi saya? Apakah Anda tahu berapa lama lagi saya harus hidup? Meski begitu, aku tidak menyalahkanmu. Saya rela memberikan hidup saya untuk menanggung Wu dan Yao Wu Huang. Tapi kenapa kamu harus begitu kejam pada Yaoer? Sang ratu tiba-tiba menerkam Raja Wu. Wajahnya berlinang air mata. Lepaskan Yaoer, tolong saya mohon. Dia meraih lengan Raja Wu. Raja Wu saat ini sepenuhnya fokus untuk mengendalikan altar, dan tidak dapat berkonsentrasi karena gangguan tersebut. Dia segera berteriak dengan marah, pergilah. Gelombang Genesis Ki meledak dari tubuhnya. Sang ratu tidak berkultivasi, dan tubuhnya sangat lemah. Bagaimana mungkin dia bisa menahan gelombang Genesis Ki dari raja? Dia segera dikirim terbang, menabrak kepala terlebih dahulu ke pilar batu saat darah mulai meluap. Yang mulia, Raja Wu terkejut dengan ini dan ingin pergi untuk membantunya berdiri. Namun, saat ini adalah saat yang kritis, dan dia tidak punya pilihan selain menghentakkan kakinya dengan frustrasi saat dia tanpa perasaan mengalihkan pekamugannya. Sang ratu perlahan meluncur ke bawah pilar batu, darah mengalir di wajahnya dan perlahan menutupi pekamugannya. Dia dengan lemah mengulurkan tangan dan meraih altar, seolah ingin menarik tubuh mungil itu ke bawah. Namun, tangannya akhirnya jatuh ke tanah. Kegelapan turun, memenuhi pekamugannya. Yaoer, ibu benar-benar menyesal telah gagal melindungimu. Mungkin dia seharusnya tidak menyetujui permintaan Raja Wu saat itu. Jika dia tidak menunda kelahiran anak kembarnya selama 3 tahun, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Ini bisa jadi pembalasan. Guntur menggelegar di seluruh area. Petir raksasa mengular di langit seperti ular piton raksasa, menciptakan pemkamugan yang sangat menyeramkan. Di altar, mata tertutup rapat Wu Yao tiba-tiba terbuka pada saat ini. Dia segera bangkit dari ranjang batu, sepertinya merasakan sesuatu saat dia melihat ke bawah dari altar. Dalam genangan darahnya sendiri di samping pilar batu, tubuh sang ratu perlahan menjadi dingin. Raja Wu dikejutkan oleh pemkamugan ini, tidak menyangka Wu Yao akan terbangun saat ini. Bu, ibu, suara Wu Yao bergetar saat dia turun dari ranjang batu. Wu Yao, Wu Huang juga merangkak berdiri saat dia dengan paksa meraih tangan mungil Wu Yao untuk menghentikannya. Namun, gelombang Genesis Ki yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Wu Yao saat dia memukulnya. Pukulan itu membuat Wu Huang terbang saat dia memuntahkan seteguk darah. Dia menatap kaget pada Wu Yao, yang rambut panjangnya perlahan bergerak di sekelilingnya tanpa angin. Kekuatan pukulan itu jauh melebihi miliknya, terlebih lagi, Genesis Ki yang berdenyut dari tubuhnya bahkan lebih kuat dari miliknya. Enyahlah, gumam Wu Yao sebelum dia dengan gemetar berjalan turun dari altar menuju genangan darah. Raja Wu dengan bingung menatap Wu Yao. Beberapa saat kemudian, kegembiraan liar muncul di matanya. Kesembilan meridian-meridian dibuka. Wu Yao, kamu akhirnya membangkitkan berkat naga suci. Wu Yao bahkan tidak menyadari tatapan gembira Raja Wu. Dia tiba di samping zombie ratu dan perlahan berlutut sambil memeluk tubuh ratu dengan paksa. Petir menembus malam, hujan deras mulai turun dari langit saat tirai hujan menyelimuti daratan. Tubuh mungil Wu Yao bergetar saat dia memeluk zombie sang ratu. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya. Air mata mewarnai wajahnya yang pucat saat tangisan yang menyayat hati terdengar di tengah hujan. Ibu tolong bangun, saya Yaoer. Maukah Anda bangun? Yaoer berjanji bahwa dia akan selamanya mendengarkanmu di masa depan. Sementara hati Wu Yao yang menangis tercabik-cabik, dia tidak menyadari api muncul di belakangnya dan burung phoenix yang menyala perlahan muncul di dalamnya. Kerajaan Wu besar berduka atas kematian ratu mereka. Wu Yao diam-diam berlutut di depan sebuah makam raksasa, mengenakan gaun berkabung putih. Wajah kecilnya telah mati rasa dari semua emosi sejak lama ketika dia secara kaku melemparkan uang kertas ke dalam api. Dia benar-benar acuh tak acuh bahkan ketika api membakar tangannya dari waktu ke waktu. Banyak wanita pelayan berlutut di belakangnya. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka berlutut ketika jejak semangat akhirnya muncul di mata berkaca-kaca Wu Yao. Wajahnya sangat dingin dan jauh.
senyum murni dari masa lalu sudah tersapu oleh hujan deras hari itu. Para pelayan di sekitarnya gemetar karena aura dingin Wu Yao. Mereka bisa merasakan bahwa putri kecil itu sekarang berbeda dari sebelumnya. Wu Yao perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah istana. Meskipun itu adalah pemakaman ratu, dia tahu bahwa istana sedang dalam keadaan perayaan. Mereka merayakan kebangkitannya dari berkah naga suci, karena mulai hari ini, kerajaan Wu besar akan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Mulut Wu Yao berkedut sesaat, uang kertas masih membakar tangannya saat dia mengangkatnya setinggi mata. Api tampak membakar sepasang mata Phoenix yang panjang dan sempit. Istana yang penuh kebencian ini, kota yang menjijikkan ini dan orang-orangnya, dan pemberkatan naga suci yang paling menjijikkan. Anda benar ibu, di dunia ini, hanya kekuatan yang bisa menghentikan orang lain menyakitimu. Kalau begitu, aku akan menjadi orang terkuat di dunia ini. Ibu, aku tahu kamu tidak pernah menyukai istana ini, dan kamu mungkin juga tidak pernah menyukai kerajaan Wu besar ini. Karena itu masalahnya, saya akan membakar semuanya sebagai persembahan kepada kamu jika ada kesempatan di masa depan. Mata Wu Yao perlahan mulai menutup, ketika mereka membuka lagi. Mata yang tadinya murni yang dulu dipenuhi dengan kebaikan perlahan tertutup oleh es yang dingin dan tak berperasaan. Mulai hari ini, saya akan menjadi Wu Yao baru, orang terkuat di masa depan di dunia ini. Ayah, apakah kamu masih ingat bagaimana ibu meninggal? Suara dingin dan kesepian gadis berbaju merah terdengar di kuburan, tampaknya disertai dengan hawa dingin yang membuat seluruh tempat menjadi semakin dingin. Raja Wu pertama kali terpana dengan kata-kata ini. Wajahnya sedikit beriak sebelum dia memaksakan senyum dan berkata, Wu Yao, sudah bertahun-tahun, mengapa kamu masih mengemukakan ini? Kamu harus mengerti bahwa itu kecelakaan, itu bukan niat saya. Sepotong awan tampak melintas di matanya. Wu Yao tanpa ekspresi, bahkan tidak ada satupun riak yang terlihat di matanya saat dia berkata, bertahun-tahun yang lalu, apakah ayah berencana untuk menghapus berkat naga suci dari menyelesaikannya dan menyerahkannya kepada Wu Huang? Ekspresi Raja Wu menjadi semakin tidak wajar. Wu Yao sepertinya tidak mampu membangkitkan berkat naga suci saat itu, yang menurutnya sangat boros. Daripada dilarang menyia-nyiakannya, lebih baik mengekstraknya darinya. Bahkan jika berkat naga sucimu diekstraksi, itu tidak akan mengancam nyawa. Kamu paling banyak tidak mampu berkultivasi, jelas Raja Wu. Wu Yao dengan tenang berkata, dan kemudian aku akan dikunci selamanya di istana, membiarkan Wu Huang mengendalikanku kan? Jejak rasa jijik yang mendalam melintas di matanya, pikiran menjijikkannya itu sepertinya didorong oleh ayah kan? Ekspresi Raja Wu menjadi kaku. Bagaimana dia sekarang bisa mengetahui keinginan abnormal Wu Huang untuk memiliki Wu Yao? Namun, memang benar dia tidak menghentikan mereka karena dia merasa itu malah akan menjadi sumber motivasi bagi Wu Huang. Sambil merasa canggung, Raja Wu mau tidak mau menjadi agak marah. Wu Yao tidak pernah berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya di masa lalu. Mungkin, dia telah menyembunyikan pemikiran ini di lubuk hatinya yang paling dalam, dan sekarang mengeluarkan semuanya untuk menegurnya. Wu Yao, aku masih ayahmu, apakah kamu merasa sayapmu mengeras setelah tinggal di surga Hunyuan selama beberapa tahun? Suara Raja Wu diwarnai dengan kemarahan. Wu Yao dengan acuh tak acuh berkata, sejujurnya aku tidak ingin kembali karena tempat ini benar-benar penuh kebencian, tapi aku membuat janji di depan makam ibu dan akhirnya saatnya aku menepatinya. Ekspresi di mata Raja Wu berfluktuasi tak tentu. Apa yang kamu rencanakan? Wu Yao perlahan mengangkat tangannya, memperlihatkan petir hitam melompat di telapak tangannya. Detik berikutnya, sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus. Petir hitam ditembakkan dan menghujani istana kerajaan dan kota. Tanah bergetar hebat saat api mulai melesat ke langit. Wu Yao, kamu berani, raung Raja Wu. Anak tidak berbakti ini sebenarnya berani membakar istana kerajaan dan ibu kota. Api naik seperti kembang api, Wu Yao menyaksikan api memenuhi langit. Wajahnya yang cantik benar-benar membeku seperti patung yang dingin dan tanpa emosi. Raja Wu sangat marah sehingga rohnya berdesir dengan keras. Segera setelah itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu mengambil treasure Lotus Paste? Berikan padaku. Dengan genggaman tangannya, sebuah botol batu giok muncul. Pasta merah tua perlahan menggeliat di dalam. Dia menatap botol itu saat senyum sedingin es muncul dari sudut bibirnya yang kemerahan. Petir hitam meledak, langsung melenyapkan botol dan isinya. Raja Wu bingung. Beberapa saat kemudian, matanya hampir keluar dari rongganya saat dia melolong. Wu Yao, kamu gadis celaka. Dia menjadi gila karena marah.
Rohnya berlari ke depan saat sebuah telapak tangan menyerang Wu Yao dengan kejam. Perasaan membunuh melonjak karena amarahnya, jelas tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Namun, Wu Yao hanya mengirimkan jentikan ringan sebagai tanggapan. Sebuah sambaran petir hitam ditembakkan dan menabrak roh Raja Wu. Guntur menggelegar saat jeritan yang mengental darah meledak dari Raja Wu. Sebagian besar rohnya langsung retak dan retak saat dia menarik diri dengan menyedihkan. "Ayah, apakah kamu berencana untuk membunuhku lagi?" kata Wu Yao. Roh Raja Wu bergetar hebat saat berubah menjadi semakin tidak berwujud. Sebuah tanda bahwa ia akan menghilang. Wajahnya terpelintir saat dia dengan tegas berteriak, "Wu Yao, kamu anak tidak berbakti. Apakah kamu berniat membunuh ayahmu?" Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wu Yao kembali bukan untuk membantu tetapi membunuhnya. Di masa lalu, Wu Yao tidak pernah menunjukkan sedikitpun kebencian terhadapnya di kerajaan Zhou besar. Ketika dia memikirkannya sekarang, Raja Wu mau tidak mau menggigil di dalam. Wu Yao dengan jelas telah mengubur perasaan ini jauh di dalam dirinya, karena dia tidak memiliki kualifikasi untuk menantangnya saat itu. Tapi sekarang setelah dia tumbuh kuat, tidak perlu lagi berpura-pura. Saat dia menatap wanita muda berbaju merah yang berdiri di depan makam, Raja Wu merasakan hawa dingin menyergapnya. Mungkin, Wu Yao telah mengukir kebencian ini di dalam hatinya pada hari kematian ibunya. "Wu Yao, Yaoer, itu adalah kesalahan ayah saat itu. Tapi kapan ayah pernah memperlakukanmu dengan buruk selama bertahun-tahun?" Ekspresi di mata Raja Wu berfluktuasi dengan cepat. Pada akhirnya, dia menurunkan posturnya karena ketakutan. Dia harus terlebih dahulu menenangkan Wu Yao untuk saat ini. Selama dia berhasil mempertahankan hidupnya, akan ada kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Namun, meskipun posturnya lebih rendah, Wu Yao hanya menjawab dengan suara lembut, "Ayah, bisakah kamu pergi dan menemani ibu? Dia sangat kesepian selama bertahun-tahun." Raja Wu dengan marah meraung, "Wu Yao, kamu benar-benar sudah gila." Wu Yao dengan bingung menatapnya saat sepotong kesedihan melintas di kedalaman matanya. "Ayah, apakah masih ada satu orang waras yang tersisa di klan Wu? Semuanya terjadi karena kamu." Dia mengangkat tangannya saat petir berkedip di antara ujung jarinya. Raja Wu ketakutan, rohnya dengan panik mundur dengan harapan bisa melarikan diri. Namun, petir hitam dengan cepat melesat keluar dari tangan Wu Yao, menembus udara seperti rantai petir dan mengikat roh Raja Wu dengan erat. Raja Wu dengan gila-gilaan berjuang tetapi tidak dapat membebaskan diri. Desir, pada saat itulah suara angin kencang terdengar di atas ibu kota. Sosok bercahaya turun dari langit dan mendarat di pemakaman di belakang istana. Itu adalah Zhou Yuan, yang telah mengejar Raja Wu selama ini. Ketika dia mendarat di kuburan, hal pertama yang dilihatnya adalah pemkamugan Raja Wu yang diikat oleh petir hitam. Dia tertegun sejenak sebelum dia dengan cepat mengangkat pekamugannya dan melihat gadis berbaju merah berdiri di depan kuburan. Gadis itu juga mengangkat matanya pada saat ini, menyebabkan pekamugan mereka bertemu saat pupil mata mereka sedikit menyusut. Petir sepertinya menyambar mereka berdua pada saat itu, menyebabkan jantung mereka berdetak lebih cepat bersamaan. Rasanya seperti harimau dan singa bertemu di hutan pegunungan. Zhou Yuan menatap gadis cantik berbaju merah dengan ekspresi muram saat dia perlahan membuka mulutnya, "Wu Yao." Meskipun mereka belum pernah bertemu, Zhou Yuan menyadari identitasnya pada saat itu juga. "Zhou Yuan," mata panjang Wu Yao sedikit menyipit. Keheningan berlangsung selama beberapa napas. Zhou Yuan sedikit mengernyit pada adegan ini, agak tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Mengapa Wu Yao seolah-olah menyerang Raja Wu? Hahaha, Raja Wu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak pada saat ini, tawa yang dipenuhi dengan keputusasaan yang menyedihkan. Phoenix tidak boleh bertemu dengan naga. Jika mereka melakukannya, itu akan menjadi kematian Wu. Hahaha, ramalan ini tidak salah sama sekali. Awalnya saya percaya naga dan Phoenix merujuk pada Wu Huang dan Wu Yao. Tapi dari apa yang bisa saya lihat sekarang, itu sebenarnya merujuk pada kalian berdua. Hahaha. Tatapan Wu Yao kembali ke Raja Wu. Matanya perlahan terpejam saat dia dengan lembut berkata, "Ayah, tolong pergi dan temani ibu." Saat kata-katanya memudar, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, rantai petir hitam di sekitar Raja Wu tiba-tiba mengencang. Petir hitam dengan panik mengikis roh Raja Wu. Dalam keputusasaannya, Raja Wu mengeluarkan tawa pahit. "Hahaha, aku tidak pernah mengharapkan ini. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa saya, Wu Xuan, pada akhirnya akan dibunuh oleh anak saya sendiri. Hahaha, Wu Yao Wu Yao. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku telah merencanakan dan merencanakan selama bertahun-tahun, hanya untuk kalian berdua yang tertawa terakhir.
Hahaha, betapa menariknya. Wu Yao, apakah kamu tahu bagian terakhir dari ramalan klan Wu kita? Dragon dan Phoenix bentrok, dan hanya si pemakan yang akan hidup. Hahaha, pertarungan antara kalian berdua sudah ditakdirkan, dan akan menjadi Pemkamugan yang paling indah. Sayangnya, salah satu dari kalian pada akhirnya akan dimakan. Hahaha, tidak peduli siapa itu pasti akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Aku akan menunggu kalian berdua di bawah. Suaranya dipenuhi dengan kebencian pahit, petir hitam meledak saat roh Raja Wu hancur dengan suara keras. Raja Wu dari generasi ini telah merencanakan selama bertahun-tahun, tapi akhirnya nasib buruk seperti ini yang menimpanya. Suara guntur bergema di kuburan, suara pahit Raja Wu mengiringinya, menolak menghilang seperti hantu. Zhou Yuan terlihat tenang saat dia melihat, meskipun matanya semakin muram saat dia melihat ke arah Wu Yao. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi antara Wu Yao dan Raja Wu, ketegasannya dalam membunuh Raja Wu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kekejamannya. Wu Yao dengan bingung menatap tempat di mana roh Raja Wu telah menghilang untuk beberapa waktu sebelum mata Phoenix-nya yang panjang perlahan tertutup. Beberapa saat kemudian, matanya terbuka lagi. Tidak ada yang tersisa di dalamnya kecuali ketajaman yang dingin dan sedingin es. Tatapan Zhou Yuan dan Wu Yao bertemu sekali lagi. Tidak ada kata yang diucapkan di antara mereka saat niat membunuh diam-diam mengalir. Raungan terakhir Raja Wu jelas ditujukan untuk mengadu mereka berdua dalam pertarungan sampai mati. Namun, itu tidak perlu karena saat Zhou Yuan melihat Wu Yao, dia sudah tahu bahwa dia adalah musuh yang paling menyusahkan di klan Wu. Meskipun dia tidak tahu apa yang menyebabkan Wu Yao membunuh ayahnya, tidak mungkin masalah ini menjadi perantara di antara mereka. Keduanya ditakdirkan untuk berada di pihak yang berlawanan. Selain itu, dari mata Wu Yao, Zhou Yuan dapat merasakan bahwa dia sama dengan dirinya, memiliki tekad yang tak tergoyahkan untuk tumbuh lebih kuat. Orang-orang seperti itu pasti akan melangkah sangat jauh di jalan kultivasi. Tujuan Zhou Yuan adalah untuk mengambil kembali berkat naga suci, tetapi apakah Wu Yao akan secara sukarela menyerahkannya, itu pasti tidak mungkin. Nyatanya, Wu Yao kemungkinan berpikir untuk mengambil bagian dari berkat naga suci yang saat ini berada di dalam tubuh Zhou Yuan ke seluruh berkat naga sucinya sendiri, akan sangat bermanfaat dalam perjalanannya untuk mencapai puncak di masa depan. Sementara tatapan mereka berbenturan, tanah tiba-tiba mulai bergetar saat raungan samar naga terasa bergema. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat untaian energi mistis mengalir dari segala arah, akhirnya menyatu di tempat roh Raja Wu menghilang. Qi berputar bersama saat siluet samar seekor naga muncul. Mata Zhou Yuan menyusut, undulasi ini terlalu familiar baginya, itu adalah Qi naga suci. Setelah kematian Raja Wu, kerajaan Wu besar telah runtuh bersama dengan restunya, karena itu, bagian terakhir dari Qi naga suci telah berkumpul di lokasi kematian Raja Wu. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak dari tubuh Zhou Yuan saat dia tiba-tiba berlari ke depan, jelas berniat merebut Qi naga suci. Meskipun dia cepat, Wu Yao bahkan lebih cepat lagi. Petir hitam di sekitar area mana roh Raja Wu dihancurkan belum menghilang, karena dia sedang menunggu saat ini. Petir hitam melonjak, membentuk jaring yang diubah berkat naga suci sebelum menembak kembali ke tangan Wu Yao yang terulur. Sosok Zhou Yuan berhenti saat tatapan dinginnya menatap Wu Yao. Apakah membunuh ayahmu dan merebut naga suci Qi adalah rencanamu? Setiap anggota klan Wu-mu bahkan lebih gila dari sebelumnya. Rasa dingin melintas di mata Wu Yao. Dia menatap Qi naga suci di tangannya saat bibirnya sedikit terbuka. Di dunia ini, aku mungkin orang yang paling membenci benda ini. Zhou Yuan mengangkat alis. Kalau begitu, kembalikan ke pemiliknya. Wu Yao meliriknya saat dia mengucapkan satu kata, kekanak-kanakan. Zhou Yuan, serahkan Qi naga suci di tubuhmu dan biarkan semua dendam berakhir hari ini. Kamu telah membunuh Wu Huang dan bahkan menghancurkan kerajaan Wu besar, tapi saya bisa melepaskan masalah ini. Aku tidak tertarik untuk membalaskan dendam mereka. Nyatanya, saya bisa berjanji untuk tidak melangkah ke surga Changsuan ini di masa depan. Zhou Yuan hanya terkekeh menanggapinya, sungguh ambisi yang besar. Sayangnya, itulah tepatnya yang ingin kuberitahukan padamu juga. Serahkan dua bagian Qi naga suci itu kepadaku dan kamu boleh meninggalkan tempat ini. Semua dendam di antara kita akan dihapuskan. Tatapan mereka bentrok saat udara tampak berubah sedikit lebih dingin. Petir hitam mulai muncul di tubuh Wu Yao. Dia mengangkat rantainya saat matanya menyipit. Zhou Yuan, kamu harus mengerti bahwa kamu dan aku tidak akan beristirahat sampai yang lain mati jika Qi naga suci tidak diserahkan.
Zhou Yuan menatapnya dan menyeringai, memperlihatkan satu set gigi putih yang menakutkan. Karena itu masalahnya, kita akan bertarung sampai mati. Tatapan tajam dan serius tiba-tiba muncul di mata Zhou Yuan saat lingkaran cahaya kekacauan muncul di belakangnya. Genesis Ki yang mengkhawatirkan menyembur keluar, berubah menjadi tangan cahaya emas raksasa yang dengan kejam menamparkan Wu Yao. Dia tahu ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan kata-kata. Keduanya tegas, individu kejam yang tidak akan mudah menyerah. Sejak itu terjadi, perkelahian tidak dapat dihindari. Tangan emas raksasa itu mengayun ke bawah. Wu Yao mengangkat wajahnya yang cantik. Tetapi tidak ada satu kedutan pun yang terlihat sementara tubuhnya tidak bergerak dari tempat itu. Tangan emas itu mendarat, menyebabkan gelombang kejut yang mengamuk menghancurkan lingkungan sekitar. Zhou Yuan sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah pusat gelombang kejut. Wu Yao tiba-tiba melakukan serangannya secara langsung. Gelombang kejut Genesis Ki perlahan menyebar. Zhou Yuan segera menoleh, hanya pupil matanya yang menyusut sepersekian detik kemudian. Wu Yao berdiri di udara. Pakaian merahnya melilit sosoknya yang ramping, rambutnya menari-nari di sekelilingnya, membuatnya tampak lebih cantik. Alisnya yang seperti daun willow sedikit terangkat, memberikan kehadiran yang tangguh dan mendominasi yang tidak kalah dari pria manapun. Namun, yang paling mengguncang hati Zhou Yuan adalah 3 lingkaran cahaya yang muncul di belakangnya. Terlebih lagi, setiap lingkaran cahaya memancarkan cahaya 9 warna yang menyilaukan. Tahap dueling ilahi tingkat lanjut, 9 surga dueling ilahi. Ketakutan membanjiri wajah Zhou Yuan. Hanya ahli tahap dueling ilahi tingkat lanjut yang mampu menciptakan 3 lingkaran cahaya dueling ilahi. Selain itu, 3 lingkaran cahaya Wu Yao berkedip-kedip dengan 9 lampu berwarna berbeda. Pemkamugan mempesona yang hanya akan muncul pada mereka yang telah mendirikan dueling ilahi tingkat 9 surga tertinggi. Wu Yao memang orang paling merepotkan di klan Wu dan juga musuh terkuatnya. Wu Yao menatap Zhou Yuan saat suara yang dipenuhi es terdengar. Zhou Yuan, kamu mungkin telah mencapai puncak generasi muda di surga Changsuan, tetapi selalu ada gunung yang lebih tinggi dan langit yang lebih tinggi. Di dunia Tianyuan, bahkan jika kita mengecualikan 5 surga yang ditempati oleh ras suci, surga Changsuan adalah yang terakhir di antara 4 surga lainnya. Di sisi lain, surga Hunyuan adalah yang terbesar di antara keempatnya. Ini adalah tanah kultivasi sejati di mana ada banyak jenius tak tertandingi yang jauh melampaui imajinasimu. Itu sebabnya, jika kamu yakin kekuatanmu akan memungkinkanmu untuk mengambil ki naga suci dariku, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saat suaranya memudar, Wu Yao mengulurkan tangan dan menunjuk ke udara. Petir hitam raksasa segera ditembakkan dari ujung jarinya. Itu zigzag di udara seperti naga petir, meraung ke arah Zhou Yuan dengan kekuatan destruktif yang luar biasa. Petir tiba dalam sekejap mata. Zhou Yuan bisa merasakan energi destruktif di dalam dan tidak berani membuang waktu saat cahaya giok bermekaran di tubuhnya. Tubuh Saint Mitik kelima jarinya mengepal saat dia melemparkan pukulan, meledakkan udara di sekitarnya. Pada saat yang sama, siluet bercahaya muncul di sekelilingnya. Itu adalah seni roh Saint Omega. Kekuatan penuh Zhou Yuan dikumpulkan ke dalam pukulan ini, dan disertai dengan Genesis Ki yang melonjak saat bertabrakan dengan petir hitam. Sebuah ledakan keras terdengar, tanah terkoyak, tubuh Zhou Yuan tersentak ke belakang dengan keras, masih berdiri saat dia didorong ke tanah, darah segar menetes dari kepalan tangan hitamnya yang hangus. Zhou Yuan jelas benar-benar dirugikan setelah satu pertukaran. Ekspresi Zhou Yuan menjadi sangat serius. Tahap dueling ilahi lanjutan Wu Yao beberapa kali lebih kuat dari Raja Wu. Jika bukan karena kemajuannya dalam kultivasi eksternal, serangan kilat hitam akan menghancurkan lengannya dan melukainya secara serius. Wu Yao menyaksikan adegan ini saat dia berkata, "Tidak kusangka kamu berhasil menerima serangan dariku dengan kekuatan tahap awal dueling ilahi. Kamu memang mampu. Namun, sayang sekali kamu saat ini bukan tandinganku." Wajahnya segera berubah menjadi dinginnya musim dingin saat aura yang membekukan menyebar. Dia tidak membuang waktu lagi berbicara sambil mengangkat kepalanya. Petir hitam mulai berputar di sekelilingnya seperti naga petir, mengeluarkan gelombang Genesis Ki yang sangat mengkhawatirkan. Petir mistik naga hitam, lolongan naga bergema seperti petir hitam setelah petir meraung. Serangan itu sepertinya memenuhi seluruh langit, seolah ingin menghancurkan seluruh kota. Ekspresi Zhou Yuan tenggelam sedikit saat melihat serangan yang mengerikan itu. Dia berjuang di dalam untuk beberapa napas sebelum menghela nafas tak berdaya. Dia tahu bahwa dia saat ini tidak memiliki kesempatan melawan Wu Yao.
Wu Yao adalah ahli tahap dueling ilahi tingkat lanjut yang benar-benar kuat yang bahkan telah mendirikan dueling ilahi 9 surga. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu adalah pertarungan yang kemungkinan besar dia akan kalah. Zhou Yuan adalah orang yang menentukan. Setelah menilai kesenjangan kekuatan di antara mereka, sosoknya dengan cepat mundur tanpa sedikit pun keraguan. Mencoba pergi, mata Wu Yao menjadi sedikit lebih dingin. Petir hitam mengular di udara seolah-olah mereka hidup, muncul di sekitar Zhou Yuan dalam sekejap mata. Petir memblokir semua rute mundurnya saat mereka meraung ke arahnya. Sungguh wanita yang kejam. Zhou Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Perasaan bahaya Wu Yao memberinya lebih dari 100 kali lebih besar dari Raja Wu. Dengan napas dalam-dalam, kuas Yuan surgawi muncul di tangannya saat Genesis Ki di tubuhnya mulai bergolak. Dia tahu bahwa dia harus mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran untuk melarikan diri dari Wu Yao hari ini. Petir hitam yang menderu tiba. Namun, saat Zhou Yuan hendak menggunakan semua kekuatannya untuk merobek mereka dan mencari jalan keluar, petir hitam yang menerkam berhenti seolah menabrak dinding yang tak terlihat. Petir hitam meledak, tetapi gelombang kejut yang menakutkan tidak dapat mencapai tubuh Zhou Yuan karena perisai tak terlihat muncul di sekelilingnya. Kekuatan roh, Zhou Yuan terkejut tetapi segera mengenali kehadiran yang akrab dari kekuatan roh yang tak terlihat. Siapa itu? Wu Yao berteriak dengan dingin saat matanya yang tajam menyipit. Zhou Yuan dan Wu Yao berbalik ke tempat yang sama di kejauhan di mana sesosok cantik berdiri di atas pohon raksasa. Dia menggendong makhluk kecil di lengannya, dan matanya yang cantik sejernih danau. Sudut roknya berkibar tanpa angin, sementara rambutnya menari-nari di sekelilingnya, memberinya kehadiran seorang dewi yang tak tersentuh. Zhou Yuan dengan gembira berteriak kaget, "Yao Yao!" Mata cerah Yao Yao melihat ke atas, bibirnya sedikit menjulur saat melihat penampilan menyedihkan Zhou Yuan saat dia dengan santai berkata, "Apakah cukup menderita?" Zhou Yuan merasa agak tidak berdaya. Dia memang terlalu ceroboh kali ini. Dia tidak mengira Wu Yao berada di tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Terlebih lagi, dia bahkan telah mendirikan rumah ilahi 9 surga. "Siapa kamu?" Tatapan Wu Yao mengunci Yao Yao saat ekspresi yang agak muram muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Dia jelas merasakan aura berbahaya darinya. Ini agak mengejutkan Wu Yao. Bagaimana mungkin ada individu yang begitu tangguh dari generasi yang sama di surga Changsuan? Mata Yao Yao juga beralih ke Wu Yao. Matanya perlahan mendapatkan kembali ketidakpedulian sedingin es saat dia berkata, "Siapa aku tidak penting. Yang penting kau tidak bisa menyakitinya." Oh, Yao Yao mengeluarkan aura menekan. Tapi Wu Yao juga bukan individu biasa. Matanya sedikit menyipit saat dia menjawab, "Bagaimana jika aku bilang tidak?" Tatapan kedua gadis itu berbenturan, bahkan menyebabkan angin membeku di tempat pada saat itu. Keduanya adalah keindahan yang mengguncang dunia. Jika aura Yao Yao acuh tak acuh dan menyendiri seperti dewi yang tak tersentuh, Wu Yao akan menjadi permaisuri yang tangguh dan mendominasi yang mengatur segalanya di bawah langit, memanggil hujan dan angin dengan kibasan tangannya. Sorotan paling menyilaukan di dunia ini sepertinya berkumpul pada dua individu ini. Oleh karena itu, ketika mereka muncul bersama, semua cahaya di dunia tampak menyinari tubuh mereka, membuat Zhou Yuan tampak kusam dan bias kontras saat dia menggigil. Ketika Yao Yao dan Wu Yao saling berhadapan, kuburan yang sepi dan sepi itu tampak agak bercahaya. Tentu saja, perubahan itu juga dibarengi dengan tekanan yang tak terbatas. Kultivasi roh Yao Yao sepertinya sudah maju lagi. Zhou Yuan merasa sedikit tertekan dengan kekacauan ini. Tidak peduli seberapa cepat dia berkembang selama bertahun-tahun, dia selamanya tidak dapat menandingi Yao Yao. Zhou Yuan pasti akan merasa sulit untuk percaya jika itu terjadi pada orang lain. Tetapi menjadi lebih bisa dimengerti ketika itu adalah Yao Yao. Karena beberapa orang memang berbeda dari yang lain. Dari kelihatannya, menyalip Yao Yao dan kemenangannya masih sangat jauh. Bibir merah Wu Yao sedikit mengerucut saat tatapan tajamnya menatap Yao Yao. Meskipun tidak ada gelombang Genesis Ki di sekitarnya, gelombang roh yang kuat bahkan membuat kagum orang-orang seperti Wu Yao. Seseorang seperti ini pasti akan menjadi bintang yang mempesona bahkan di surga Hunyuan. Bagaimana mungkin dia muncul di surga Changsuan? Dan, hubungan apa yang dia miliki dengan Zhou Yuan? Mata Wu Yao berkedip-kedip dalam pikirannya, tetapi segera kembali ke ketenangan, karena Yao Yao muncul untuk menghentikannya. Perkelahian tentu saja tidak dapat dihindari, berbicara lebih jauh tidak perlu. Petir hitam mekar di antara jari-jarinya yang ramping. Detik berikutnya, kilatan petir hitam melesat seperti tombak, berdenyut dengan kekuatan penghancur yang diperhatikan saat mereka terbang ke arah Yao Yao.
Mata cerah Yao Yao menyaksikan petir hitam merobek udara saat dia melemparkan Tuntun ke samping. Rambut hitamnya yang halus mulai berkibar tanpa adanya angin saat kekuatan spirit yang tak terbatas melonjak keluar dari antara alisnya. Petir hitam yang melompat meledak ketika masih beberapa meter dari Yao Yao, seolah terhalang oleh semacam kekuatan tak terlihat. Itu secara alami adalah kekuatan roh Yao Yao. Namun, sosok merah menerobos cahaya yang meledak. Guntur bergemuruh saat tinju kecil Wu Yao meninju dada Yao Yao. Tinju kecil itu tampak lembut dan rapuh, tetapi petir hitam yang berkelap-kelip di sekitarnya mengandung kekuatan yang sangat mengkhawatirkan. Wajah Yao Yao tetap tenang saat dia mengulurkan tangan. Genesis Rune terbentuk dengan jentikan jarinya dan dengan cepat mulai menyerap Genesis Ki di sekitarnya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi perisai es tebal yang terbuat dari Genesis Ki. Tinju Wu Yao menghantam pelindung es, menyebabkan ruang di sekitarnya beriak saat retakan tumbuh dengan cepat di perisai. Semakin banyak retakan muncul sebelum perisai es akhirnya hancur. Namun, begitu perisai es hancur, Wu Yao merasakan aura berbahaya. Ruang di depannya beriak saat api tak terlihat muncul. Nyala api sepertinya tidak memiliki panas, tapi itu menyebabkan wajah cantik Wu Yao menjadi agak suram. Api roh, menerkam ke arah Wu Yao. Dia tidak berani menyia-nyiakan satu detik pun saat dia tiba-tiba membanting tangannya. 3 lingkaran cahaya dueling ilahi di belakangnya segera bergeser di depannya, menghalangi api roh seperti perisai. Api membakar lingkaran cahaya dueling ilahi, menyebabkan suara yang menusuk telinga keluar. Setelah melihat api rohnya telah dihentikan, Yao Yao tiba-tiba membuat gerakan mencengkeram. Api roh mulai terdistorsi saat perlahan-lahan mengembun menjadi cambuk api roh yang tak terlihat. Dengan sentakan keras, cambuk api roh berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya menutupi langit saat mereka tanpa ampun membentak ke arah Wu Yao. Tidak disangka bahwa kendalinya atas roh api telah mencapai tingkat seperti itu. Keheranan melintas di mata Wu Yao. 3 lingkaran cahaya dueling ilahi mulai berputar dengan cepat di sekelilingnya, menciptakan layar cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Cambuk yang tak terhitung jumlahnya mendarat di layar cahaya, menyebabkan riak yang tak terhitung banyaknya muncul di atasnya. Mata Wu Yao sedikit menyipit saat melihat layar cahaya yang beriak keras di sekelilingnya. Dengan dengusan sedingin es, petir hitam terkekeh di antara telapak tangannya dan perlahan mulai tumbuh menjadi tongkat bundar. Tongkat petir berdenyut tidak menentu, mampu tumbuh lebih besar atau lebih kecil, lebih panjang atau lebih pendek, itu adalah senjata yang sangat misterius. Petir hitam di sekitar Wu Yao langsung mengamuk saat tongkat muncul. Dia menghilangkan lingkaran cahaya divine duelingnya saat tongkat di tangannya berubah menjadi banyak bayangan setelahnya dan mulai berbenturan dengan cambuk api roh. Suara keras memenuhi langit, tidak ada gadis yang menunjukkan belas kasihan, bentrokan mereka sangat sengit. Dalam beberapa menit singkat, lebih dari 100 pukulan telah dilakukan. Di bawah, Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya pada pertempuran sengit itu. Wu Yao benar-benar bukan orang biasa. Tidak disangka dia mampu menemani Yao Yao sejauh ini. Selain itu, serangan Wu Yao sangat luas, berani, dan kuat. Tongkat petir hitam yang dia pegang kemungkinan besar adalah senjata yang paling dia kuasai. Setiap gelombang mengguncang bahkan ruang itu sendiri. Karakternya tidak diragukan lagi terungkap melalui gayanya, kuat dan mendominasi. Tampaknya aku memang menjadi agak terlena setelah melangkah ke tahap dueling ilahi dan mengalahkan Raja Wu. Meskipun saya dapat dianggap sebagai puncak di antara generasi muda di surga Changsuan, siapa yang dapat membayangkan betapa luasnya dunia Tianyuan, kesombongan dan kepuasan diri hanya akan menyebabkan kehancuran diri sendiri. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, dia dengan mudah menyapu semua penghalang baru-baru ini, menyebabkan kondisi mentalnya menjadi sedikit goyah dan membuatnya menderita di tangan Wu Yao. Ini juga menjadi pelajaran baginya. Setelah menahan perasaannya, Zhou Yuan melihat ke arah pertarungan di langit. Tampaknya tidak ada gadis yang bisa menang, dan tidak mudah untuk menentukan pemenangnya. Namun, sementara Zhou Yuan sepenuhnya fokus pada pertarungan di atas, semua rambut di tubuhnya tiba-tiba berdiri saat perasaan bahaya yang tak terlukiskan keluar dari lubuk hatinya. Pada saat itu, Zhou Yuan tanpa ragu mengaktifkan Mythic Saint Body. Selain itu, satu set baju besi perak menutupi tubuhnya bersama dengan cahaya perak. Segera Zhou Yuan menyelesaikan tindakan ini, area di belakangnya tiba-tiba beriak pelan saat sebuah tangan muncul. Petir melengkung di sekitar tangan saat itu menepuk ke arah punggung Zhou Yuan seperti guntur yang deras. Lingkaran cahaya kekacauan dueling divine segera merasakan bahaya dan muncul di belakang tubuh Zhou Yuan.
Telapak tangan mengenai lingkaran dueling ilahi, menyebabkannya bergetar hebat sebelum hancur, tidak mampu menahan kekuatan. Telapak tangan terus bergerak, akhirnya mengenai punggung Zhou Yuan. Serangan aneh yang menyerangnya dari belakang menyebabkan mata Zhou Yuan menyusut dengan keras. Dalam sekejap antara hidup dan mati, tatapan ganas melintas di matanya. Dengan genggaman tangannya, kuas muncul di tangannya. Kuas itu tersentak saat tanpa ragu mendorong ke belakangnya. Rambut seputih salju di ujungnya berubah menjadi hitam pekat, memancarkan kilau yang sangat tajam. Ujung kuas sepertinya menggores sesuatu, namun, petir di punggungnya juga meledak saat ini. Sosoknya tersentak keras, retakan muncul di armor perak, sementara tubuhnya dikirim terbang oleh kekuatan yang luar biasa sebelum menabrak beberapa batu besar. Batu-batu itu langsung berubah menjadi debu. Seteguk darah dimuntahkan dari mulut Zhou Yuan. Pekamugan kejam melintas di matanya saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat dia semula berdiri. Ruang samar-samar robek saat sosok itu perlahan terungkap. Sosok itu perlahan menjadi jelas, itu adalah seorang pemuda asing berbaju hitam. Sosoknya tinggi dan ramping, wajahnya seperti batu giok, sementara cahaya kilat muncul di sekujur tubuhnya. Mata pemuda itu saat ini diwarnai dengan keheranan saat dia melihat ke arah Zhou Yuan dan tersenyum tipis. Tikus kecil yang tajam, tidak kusangka kau berhasil menghindari serangan telapak tanganku. Dia segera menundukkan kepalanya, matanya sedikit menyipit saat dia menatap lengan bajunya robek, sementara lengannya tergores. Senyum pemuda itu berubah sedingin es saat dia melihat luka kecil itu. Dia telah menyerang secara rahasia. Awalnya percaya itu akan menjadi tugas sederhana untuk membunuh bocah dueling ilahi tahap awal. Dia tidak pernah menyangka bahwa targetnya tidak hanya merasakan dan menghindari serangannya, tetapi bahkan meninggalkan luka kecil padanya dalam waktu sepersekian detik itu. Ini membuatnya merasa tidak bahagia dan marah. Peristiwa tak terduga yang terjadi tiba-tiba di bawah segera terdeteksi oleh dua wanita muda di langit. Mata Yao Yao menjadi sangat dingin saat aura kemarahan menyebar dari tubuhnya. Wajah Wu Yao juga menjadi sedikit lebih dingin. Dia dengan dingin melihat ke arah pria berbaju hitam di bawah saat teriakan diwarnai dengan sepotong kemarahan terdengar. Zhao Yun Xiao, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak perlu ikut campur dalam urusanku. Pertempuran antara Yao Yao dan Wu Yao terhenti karena serangan diam-diam yang dilakukan pemuda berbaju hitam itu pada Zhou Yuan saat mata Yao Yao menjadi sangat dingin. Itu adalah tampilan yang tidak muncul bahkan dalam pertarungan melawan Wu Yao. Terbukti, dia benar-benar marah saat ini. Wu Yao secara alami merasakan perubahan ekspresi Yao Yao. Namun, dia juga tidak senang dengan tindakan pria muda berbaju hitam itu. Dia pada dasarnya adalah orang yang pendirian kuat, dan meskipun dia sangat ingin mendapatkan ki naga suci di tubuh Zhou Yuan, dia tidak ingin meminjam bantuan dari orang lain, tetapi berusaha memenangkannya dengan kemampuannya sendiri. Di bawah, pemuda berbaju hitam yang dipanggil Zhao Yun Xiao oleh Wu Yao secara alami dapat mendengar kemarahan dalam suara Wu Yao, menyebabkan dia tersenyum dengan cara yang agak tak berdaya. Dia awalnya tidak bermaksud mengambil tindakan, bagaimanapun, dia merasa bahwa Zhou Yuan pada tahap awal dueling ilahi secara alami tidak dapat melarikan diri dari tangan Wu Yao. Tapi siapa yang bisa menebak kemunculan Yao Yao yang tiba-tiba? Selain itu, dia sangat kuat dan tidak kalah dengan Wu Yao. Akibatnya, dia berencana untuk mengambil tindakan secara rahasia. Dia akan sangat melukai Zhou Yuan dan membantu Wu Yao mendapatkan ki naga suci untuk memenangkan hatinya. Siapa yang mengira Wu Yao tidak menunjukkan penghargaan atas perhatiannya? Zhao Yun Xiao tersenyum pada Wu Yao sebelum dia mengangkat tangannya ke udara dan berkata, "Baiklah, jangan marah. Aku tidak akan ikut campur. Aku akan menyerahkan bocah ini padamu. Seharusnya tidak apa-apa kan?" Namun, dia hanya melihat ke arah Wu Yao dengan sikap meminta maaf. Tatapannya bahkan tidak melirik Zhou Yuan, yang hampir terbunuh oleh serangan telapak tangannya sebelumnya. Namun, saat suaranya terdengar, Yao Yao tiba-tiba menyentakkan tangannya dengan wajah sedingin es. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat cambuk panjang yang terbuat dari api roh merobek udara dan tanpa ampun menyerang Zhao Yun Xiao. Mata Zhan Yun Xiao menyusut saat melihat cambuk yang mendekat dengan cepat. Terhadap dia tidak berani lalai seperti dia dengan Zhou Yuan. Kekuatan rohnya yang perkasa jelas merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, kaki Zhao Yun Xiao segera menginjak tanah saat Genesis Ki yang melonjak keluar dari tubuhnya. Cahaya berkumpul di belakangnya, membentuk 3 lingkaran cahaya dueling ilahi. Lingkaran cahaya memancarkan cahaya 8 warna. Zhao Yun Xiao juga berada di tahap dueling ilahi tingkat lanjut.
dan telah mendirikan dueling ilahi 8 surga. Meskipun itu agak lebih rendah dari Wu Yao, mendirikan dueling ilahi 8 surga sudah menjadi tanda seorang jenius tingkat atas. Cambuk roh api turun, dengan kejam mencambuk ke arah lingkaran cahaya yang berputar di sekitar Zhao Yunxiao. Suara yang mirip dengan guntur teredam terdengar saat lingkaran cahaya dueling ilahi bergetar hebat. Serangan cambuk api roh tumbuh semakin mematikan, menyebabkan lingkaran cahaya bergetar seolah-olah diambang kehancuran. Ekspresi Zhao Yunxiao sedikit berubah. Dia tidak meremehkan Yao Yao sedikit pun, tetapi tidak pernah menyangka bahwa dia masih akan salah menilai penguasaan rohnya. Kemampuan seperti itu akan menempatkannya di antara yang teratas bahkan di tahap dueling ilahi di surga Hunyuan. Sementara kebingungan memenuhi hati Zhao Yunxiao, lingkaran cahaya dueling ilahi di sekelilingnya mencapai batasnya dan meledak dengan ledakan keras. Cahaya petir muncul di tubuhnya saat dia menghilang dari tempat itu. Dia muncul kembali di langit jauh, ekspresi muram memenuhi wajahnya yang tampan. Hanya perlu kontak singkat untuk lingkaran cahaya pelindungnya ditembus. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya serangan Yao Yao. Nona, tidak perlu terlalu sombong. Keheranan melintas di mata Zhao Yunxiao saat dia melihat ke arah Yao Yao. Wu Yao dianggap yang paling menonjol di antara banyak wanita muda yang dia temui sebelumnya. Karenanya mengapa dia terus-menerus memenuhi pikiran seseorang seperti dirinya yang memiliki standar sangat tinggi, dan dia bahkan dengan senang hati mengikutinya ke surga Changsuan. Dia awalnya percaya bahwa tidak ada gadis di dunia ini yang bisa melampaui Wu Yao. Tapi Yao Yao jelas tidak kalah dengan Wu Yao dalam setiap aspek. Zhao Yunxiao melirik Zhou Yuan di bawah, saat kecemburuan muncul dari lubuk hatinya, untuk berpikir bahwa bocah seperti tikus ini akan memiliki hubungan dengan dua gadis luar biasa ini. Dia pasti semacam orang suci di kehidupan sebelumnya. Zhou Yuan berdiri dan dengan cepat memindai baju besi perak yang agak hancur di tubuhnya saat rasa dingin yang dingin melintas di kedalaman matanya. Jika bukan karena kewaspadaannya, dia kemungkinan besar akan terluka parah atau bahkan terbunuh lebih awal. Sosok Yao Yao mendarat di samping Zhou Yuan, matanya yang jernih menatap ke titik tertentu saat dia berkata, "Hati-hati, masih ada orang lain di sini dan dia sangat kuat." Zhou Yuan langsung terkejut dengan kata-kata ini, saat suara Yao Yao terdengar. Suara tua terdengar entah dari mana, "Hehehe, gadis kecil yang tajam." Zhou Yuan melihat seorang tetua berjubah hitam perlahan muncul entah dari mana. Seluruh tubuh Zhou Yuan menegang saat melihat sesepuh berjubah hitam saat ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Aura dari tetua berjubah hitam bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang seperti mereka. Penatua berjubah hitam melirik Zhou Yuan dan melambaikan tangannya. Tidak perlu gugup anak kecil, orang tua ini tidak akan ikut campur. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit sambil tersenyum dan melanjutkan. Selain itu, akan menjadi agak berantakan jika aku melakukannya. Sekte Changsuan Anda kemungkinan besar tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dia jelas merasakan beberapa keberadaan yang sangat kuat mengawasi tempat ini. Penatua berjubah hitam menoleh, mengalihkan pekamugannya ke arah Wu Yao saat dia berkata, "Gadis kecil, aku khawatir masalah hari ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Saya harap kamu akan berhenti saat kamu masih di depan." Wu Yao mengangguk lemah saat tubuhnya perlahan turun. Matanya pertama kali melihat ke arah Yao Yao sejenak sebelum berbalik ke arah Zhou Yuan. Dia menatapnya selama beberapa waktu sebelum bibir merahnya terbuka sedikit. Perjuangan untuk mendapatkan berkat naga suci tidak akan berakhir sampai semuanya selesai, bahkan jika itu harus berakhir dengan salah satu dari kematian kita. Zhou Yuan, mungkin seperti yang dikatakan ramalan itu, antara kau dan aku, hanya pemakan yang akan hidup. Aku tidak akan menyangkal bahwa berkat naga suci berasal darimu. Namun, jalur kultivasi pada dasarnya mirip dengan perang di mana saya tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Meskipun pemberkatan naga suci adalah hal yang paling kubenci, itu memang menguntungkanku selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, terlepas dari semua yang telah terjadi, saya berutang budi kepadamu. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, jika ada kesempatan di masa depan, saya secara alami akan membayar kembali hutang ini jika tidak melanggar pertarungan untuk berkat naga suci. Zhou Yuan merasa agak terkejut di dalam saat dia menatap wajah cantik Wu Yao. Ketika dia bertemu Wu Huang dan Raja Wu di masa lalu, tidak ada yang mengakui bahwa berkat naga suci berasal darinya. Faktanya, Wu Huang telah berulang kali memanggilnya naga palsu yang hanyalah sebuah wadah. Hanya Wu Yao yang benar-benar memahami kebenaran dan tidak membuat alasan untuk menyembunyikannya. Meskipun dia seorang gadis, dia jauh lebih berpikiran terbuka daripada Wu Huang dan Raja Wu.
Meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu, Zhou Yuan tidak akan mundur. Dia tahu bahwa gadis ini jauh dari apapun yang bisa dilakukan Wu Huang, dan sejuta kali lebih berbahaya daripada Raja Wu. Saya pada akhirnya akan mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Berkah itu bukan milikmu. Zhou Yuan tetap teguh, menolak untuk menunjukkan sedikit pun konsesi. Petir hitam di sekitar Wu Yao perlahan menghilang saat matahari menyinari wajahnya yang cantik, membuatnya bersinar. Jika suatu hari nanti kau benar-benar bisa mengambil berkah naga suci dariku, itu tentu akan menjadi bukti kemampuanmu. Jika hari itu benar-benar tiba, saya tidak akan mengucapkan sepatah kata pun tentang ketidakadilan bahkan jika itu mengakibatkan kematian saya. Wu Yao menatap Zhou Yuan sambil melanjutkan, tentu saja, saya harap kamu akan menjadi orang yang secara pribadi mengambil kembali berkat naga suci dan tidak meminjam tangan orang lain. Pada titik ini, dia melirik Yao Yao. Yao Yao dengan acuh tak acuh berkata, jika kamu tidak dilindungi oleh orang lain, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Dia melirik sesepuh berjubah hitam. Mata Wu Yao sedikit menyipit seolah-olah dia adalah burung phoenix yang harga dirinya telah ditantang. Suaranya menjadi lebih dingin saat dia berkata, meskipun rohmu kuat, aku tidak takut padamu dalam pertarungan nyata. Tatapan kedua wanita muda itu berbenturan, permusuhan muncul di antara mereka untuk sementara waktu. Tetua berjubah hitam itu tertawa tak berdaya. Meskipun Wu Yao biasanya cukup pantang menyerah, tidak sembarang orang biasa bisa memancing kemarahan darinya. Namun, Yao Yao mirip dengan satu tong mesiu untuk Wu Yao. Kedua wanita muda itu tidak bertengkar lagi pada akhirnya karena mereka berdua tahu bahwa itu tidak ada gunanya. Zhou Yuan tertawa kecil sambil menatap Wu Yao dan berkata, ketika nama Wu Huang mengejutkan benua Changmang, saya bahkan tidak bisa berkultivasi. Jika saya tidak takut saat itu, apa yang harus saya takuti karena kita berdua berada di tahap dueling ilahi. Jadi, kamu harus lebih berhati-hati, saya khawatir kamu tidak akan memiliki keuntungan yang sama saat kita bertemu lagi. Tikus sombong, Wu Yao memang tidak mengatakan apapun, tetapi Zhao Yunxiao tersenyum dan berkata dengan jijik di matanya, apakah kamu benar-benar percaya bahwa pencapaian menyedihkanmu di surga Changsuan memberimu hak untuk menyombongkan diri? Kamu harus tahu bahwa surga Changsuan bahkan tidak layak disebut jika dibandingkan dengan surga Hunyuan. Oleh karena itu, kamu harus memahami dengan jelas bahwa ada celah antara kejeniusan sejati dari dua dunia kita, dan kamu tidak boleh mencampur adukannya. Zhou Yuan mem kamu ke arah Zhao Yunxiao saat dia dengan tenang berkata, jika ada kesempatan di masa depan, saya akan membalas serangan yang kamu berikan kepada saya sebelumnya. Zhao Yunxiao dengan ringan bertepuk tangan sambil tersenyum berkata, saya akan dengan senang hati menerimanya. Namun, ekspresinya dengan jelas menunjukkan bahwa dia hanya menganggap kata-kata Zhou Yuan sebagai lelucon. Wu Yao menatap Zhou Yuan dalam-dalam, dia jauh lebih tahu tentang apa yang telah dilalui olehnya dan sejujurnya sangat kagum dengan bagaimana dia bangkit dari apa yang seharusnya menjadi lubang keputusasaan. Dari seorang pemuda lemah yang bahkan tidak bisa membuka blokir 8 meridian-meridiannya, dia telah membunuh Wu Huang dan bahkan menghancurkan kerajaan Wu besar. Orang yang pernah menanggung berkat naga suci memang bukan individu biasa. Namun, Wu Yao juga merupakan orang yang sombong yang tidak percaya dia akan kalah dari siapapun, bahkan pemuda yang pernah menjadi naga suci klan Zhou. Karena itu, dia mengangguk ke Zhou Yuan dan berkata, aku akan menunggu. Dia menarik pekamugannya dan berbalik ke arah kuburan yang sepi saat dia dengan lembut berkata, Penatuayan, izinkan saya untuk memberikan penghormatan terakhir saya kepada ibu. Tetua berjubah hitam itu mengangguk lemah. Wu Yao perlahan berjalan menuju batu nisan. Dia menatap kata-kata di atas batu seolah sekali lagi melihat ibu yang baik hati yang selalu melindunginya. Dia berlutut di depan makam dan membungkuk dalam-dalam. Ibu, kerajaan Wu besar telah pergi. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu telah diselesaikan hari ini. Mulai saat ini dan seterusnya, Yaoer akan sendirian di dunia ini dan tidak akan lagi memiliki apapun yang dapat mengikatnya. Ini selamat tinggal, saya harap ibu akan menjaga diri Anda dengan baik di bawah sini. Wu Yao bersujud, menutup matanya saat bulu matanya yang panjang bergetar samar. Pada akhirnya, tetesan air mata sebening kristal mengalir di pipinya dan jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping. Dia tahu bahwa dia kemungkinan besar tidak akan pernah kembali. Masa lalunya sekarang telah menghilang seperti asap. Wu Yao tetap dalam posisi itu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menahan perasaan di hatinya dan perlahan bangkit. Ketika Wu Yao berbalik lagi, Zhou Yuan bisa merasakan bahwa dia tampaknya menjadi jauh lebih tenang. Alih-alih ketenangan,
Itu tampak lebih mirip dengan semacam ketidakpedulian yang dingin. Sepertinya dia akhirnya bisa melepaskan semuanya dengan penghormatan terakhir itu. Masa lalu telah tersegel jauh di dalam hatinya, ditakdirkan untuk membeku di sana selamanya. Demikian juga, hati yang dulu baik perlahan-lahan ditutupi oleh lapisan demi lapisan es tebal dan padat bahkan dengan celah terkecil sekalipun. Biarkan putri kecil kerajaan Zhou Agung yang murni dan baik hati itu mati. Di masa depan, hanya akan ada Wu Yao yang mencari jalan yang terkuat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a